Bab 371, Akhir Latihan, Siap Bertempur. 5 hari kemudian, di bengkel pemurnian tingkat lanjut di Imperial Star City. Itu adalah bengkel pemurnian yang disewakan, yang telah dilengkapi dengan berbagai jenis peralatan magis dari bola gaib yang mungkin berasal dari era Star Ocean Imperium. Itu sama mengesankannya dengan lokakarya profesional di Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam, atau bahkan lebih baik. Liao menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat ini dengan bahagia setelah dia menemukan bahwa ada tambang emas di Imperial Star City. Poin kontribusi gratisnya telah digunakan untuk semua yang dia lakukan di sini. Namun, keuntungannya sangat besar. Cobalah. Liao tersenyum, sementara dia memoles bagian terakhir dari pelat baja itu dengan bulu dari perut buaya sebelum memasang kembali setelan kristal itu. 5 jas kristal di sudut bengkel adalah jas kristal pribadi dari 5 anggota tim perunggu biru, yang telah dipakai untuk misi di Orb Gaib beberapa kali, dengan kerusakan eksternal yang terlihat jelas dan kerusakan internal tersembunyi yang bahkan lebih parah lagi, mematikan. Setelah pemeliharaan dan revisi Liao, mereka menampilkan penampilan yang benar-benar baru, seolah-olah mereka terlahir kembali. Apakah ini ilusiku, atau apakah setelan kristal bekerja lebih lancar sekarang? Umpan baliknya lebih jelas, dan konsumsi jiwa juga berkurang. Mengenakan setelan kristal, Kapten Hong Tong meninju ke udara, di mana riak-riak samar segera menyebar. Ini bukan imajinasimu. Kinerja pakaian kristal kami telah benar-benar meningkat. Jangkauan serangan mentalku telah diperluas sebesar 5%. Durasinya telah diperpanjang sebesar 4%. Sungguh sulit dipercaya. Liao, bagaimana kamu melakukannya? Aku tidak memperhatikan kamu melakukan sesuatu yang istimewa pada pakaian kristal itu. Bodoh, Ba Weiki cukup takjub. Setelan kristalnya adalah Vien Apparition Battle Suite, yang dirancang khusus untuk meningkatkan gelombang otak untuk serangan mental. Ia memiliki helm besar yang hampir menutupi seluruh tubuh bagian atasnya, membuatnya tampak seperti ikan berkepala gemuk dan miring. Liao tersenyum dan menjawab, saya tidak melakukan modifikasi besar apapun pada pakaian kristal Anda. Saya hanya memoles dan menyesuaikannya sesuai dengan tinggi badan, bentuk tubuh, dan gaya bertarung Anda, sehingga lebih cocok untuk Anda masing-masing. Apakah itu berarti itu dibuat khusus untuk kita? Ba Weiki dengan gembira berseru, saya tidak menyangka bahwa suatu hari nanti saya akan bisa mengenakan setelan kristal yang dibuat khusus untuk saya. Penggarap panggung fondasi bangunan seperti mereka sebenarnya berada dalam situasi yang canggung ketika harus memilih setelan kristal. Untuk penggarap tahap formasi inti dan penggarap tahap jiwa baru lahir yang memiliki kemampuan pribadi lebih tinggi dan lebih banyak sumber daya, mereka dapat membeli bahan surgawi dan harta karun bumi dalam jumlah besar dan menyewa armado minus serta tim penyuling profesional dengan gaji tinggi, sehingga mereka bisa mendapatkan setelan kristal yang dibuat khusus yang sangat cocok dengan ukuran, level, dan kebiasaan mereka. Tidak akan ada lagi setelan kristal yang mereka kenakan, itu akan menjadi unik. Pakaian kristal mereka diciptakan untuk mereka, yang dapat membantu mereka mencapai batas-batas kemampuan mereka, bahkan melampaui batas kemampuan mereka. Adapun penggarap tahap penyempurnaan, mereka seringkali puas dengan setelan kristal apapun yang ditawarkan kepada mereka, yang dalam banyak kasus adalah setelan kristal MP. Mereka biasanya tidak pilih-pilih soal setelan kristal. Namun bagi para penggarap di tahap fondasi bangunan, meskipun pakaian kristal mereka dibuat secara manual oleh armado minus yang berpengalaman, mereka memproduksi pakaian kristal dalam jumlah besar yang terdiri dari 10 hingga 20 buah, sesuai dengan jumlah bahan surgawi dan harta karun bumi yang tersedia. Setelan kristal itu bisa secara otomatis menyesuaikan jarak dalam suatu rentang agar lebih pas dengan tubuh EXO, tapi itu jauh dari sempurna. Jika setelan kristal berukuran lebih besar, atau lebih kecil, EXO akan kesulitan melakukan yang terbaik di dalamnya. Biasanya, ini bukanlah masalah besar. Kebanyakan penggarap tahap fondasi bangunan memilih untuk menghadapinya. Namun setelah mencoba setelan kristal yang telah diselaraskan dan diperbarui dengan hati-hati oleh Liao sesuai dengan fitur tubuh mereka, para anggota tim perunggu biru akhirnya mengerti apa arti, seringan bulu, dan bagaimana rasanya tertanam sepenuhnya dalam setelan kristal mereka. Meskipun jas kristal yang mereka kenakan semuanya berbobot beberapa ton, mereka semua merasa bahwa jas kristal itu seperti sayap jangkrik di sekujur tubuh mereka, yang ringan, tipis, dan hampir tidak bisa dirasakan. Penyesuaian pakaian kristal saja sudah cukup untuk meningkatkan kemampuan komprehensif tim perunggu biru setidaknya 10%. Harapan kami untuk masuk 10 besar sekarang jauh lebih tinggi. Liao, bagus untukmu. Ba Weiki berteriak kegirangan. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan bertanya, benar. Jenis jas kristal apa yang kamu gunakan saat ini? Ding Lingdang memberitahuku bahwa kamu telah menggunakan MP Mystic Skeleton Battle Suite. Bukankah itu sangat tidak memuaskan? Apakah kamu memerlukan yang lebih baik? 1. Memang benar, Liao. Pakaian tempur kerangka mistik mungkin tidak cocok untuk dikenakan di bola gaib. Hong Tong melanjutkan dengan penuh perhatian, setiap model jas kristal dapat dibeli di Imperial Star City dengan poin kontribusi yang cukup. Harganya setidaknya 30% lebih murah daripada di luar. Ini adalah semacam hak istimewa yang diberikan oleh Occult Orb Fellowship kepada kami, Orb petugas patroli, sebagai hadiah karena berpartisipasi dalam misi hidup dan mati. Anda mungkin kehabisan poin kontribusi karena Anda adalah pendatang baru. Tapi tidak apa-apa, tim perunggu biru memiliki cukup banyak poin kontribusi grup yang dapat kami bagikan kamu. Lalu,
Jika kita masing-masing meminjamkanmu sejumlah poin kontribusi, kamu seharusnya bisa membeli setelan kristal yang layak. Liao tersentuh, tapi dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu tidak perlu, Kapten. Baju tempur kerangka mistik yang kupakai bukanlah baju MP. Desain kerangka jas tempur kerangka mistik berasal dari era Kerajaan Lautan Bintang. Setelah lebih dari 20 tahun diperbaiki oleh Departemen Pemurnian dari Lembaga Perang Terpencil, model ini telah menjadi model yang sangat klasik yang cocok untuk penyempurnaan dan prinsip pertarungan, meskipun tidak sepenuhnya sempurna. Selain itu, hal ini memiliki kemungkinan modifikasi yang tidak terbatas. Saya telah meningkatkan pakaian tempur kerangka mistik khusus yang saya kenakan dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan bahan surgawi dan harta karun bumi yang luar biasa dengan biaya lebih dari 1 miliar. Kinerja sama bagusnya dengan pakaian kristal canggih yang dijual dengan harga 3 hingga 4 miliar, bahkan lebih baik. Lagi pula, aku sudah lama memakai pakaian tempur kerangka mistik dan aku cukup terbiasa dengannya. Bukan hal yang baik jika aku berganti ke pakaian kristal baru sekarang, karena aku harus menggantinya, beradaptasi dengannya dalam waktu yang sangat singkat. Sebenarnya ada rencana modifikasi yang lebih baik. Saya sudah menyiapkan beberapa daftar di sini yang mencakup semua bahan surgawi dan harta karun bumi serta perkiraan spesifikasinya setelah modifikasi untuk referensi Anda. Bagus sekali. Ayo lakukan sesuai daftarmu. Hong Tong menjawab tanpa ragu-ragu, saya akan mentransfer 50.000 poin kontribusi kepada Anda sebentar lagi. Anda dapat membeli bahan-bahan yang Anda butuhkan melalui prosesor kristal mainframe Imperial Star City secara langsung. Beli saja apapun yang menurut Anda berguna untuk meningkatkan kemampuan tempur tim perunggu biru. Saat tim bintang memasuki orb gaib, anggota tim hanya akan saling mengandalkan satu sama lain. Bala bantuan dari sektor asal surga tidak akan bisa tiba sampai beberapa hari kemudian bahkan jika mereka mengirimkan panggilan darurat, padahal, iblis ahli bisa mengubahnya menjadi tumpukan tulang dalam beberapa menit. Oleh karena itu, setiap anggota tim harus benar-benar mempercayai setiap rekan satu timnya. Semakin kuat rekan satu tim mereka, semakin aman kehidupan mereka. 12 hari kemudian, di pecahan dunia yang terpencil, pecahan bebatuan mendominasi daratan. Uap berwarna coklat keluar dari celah-celahnya. Udara dipenuhi bau belerang yang menyengat. Awan kekuningan di langit berlalu dengan cepat. Sesekali, ledakan akan terjadi, membuat sebagiannya menjadi abu-abu dan hitam. Tempat ini adalah tempat latihan yang merupakan simulasi wilayah dan lingkungan keras di beberapa bola gaib. Tim perunggu biru sedang melakukan sesi latihan ketujuh untuk kerja sama tim di sini. Rek. Dari celah di mana uap coklat menyembur keluar, lebih dari 20 reptil nyata yang lebih tebal dari boa dan memiliki bongkahan batu di sekujur tubuhnya merangkak keluar. Ujung depan reptil itu terbuka seolah sedang mekar, memperlihatkan bagian mulut berdarah dengan gigi tajam bersilangan. Air liur mereka yang kental seperti cairan asam jatuh ke tanah dan langsung menyulutnya. Dia, Hong Tong berteriak. Riak-riak udara menyebar darinya dan menerjang batu-batu itu seolah-olah mereka adalah hantu yang dihidupkan kembali. Reptil batu itu mencicit, karena mereka melambat seolah-olah ada gunung tak kasat mata yang entah dari mana telah mengubur mereka. Leng Ziming melepaskan tembakan dengan satu pistol di masing-masing tangannya. Peluru yang ganas mengamuk dan menghancurkan reptil batu itu hingga berkeping-keping, menyebabkan batu dan darah di tubuh mereka berceceran di mana-mana. Ba Weiki menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Dia tidak mengambil tindakan apapun, tetapi ke-20 reptil batu itu tampaknya diliputi kecemasan, ekornya berputar-putar seolah dikejar oleh predator. Setidaknya 30 reptil batu lainnya muncul dari celah di sebelah kananmu. Shell, hancurkan batu di sebelah kananmu hingga berkeping-keping untuk menghalangi mereka. Tidak bagus. Seorang lelaki besar datang dari kiri. Dilihat dari suaranya, itu adalah reptil batu berkaki 100. Orang-orang di Imperial Star City pasti gila. Ini hanya tempat latihan, dan mereka membiarkannya masuk binatang iblis yang mengintimidasi seperti batu reptil berkaki 100. Yan Yang Tian sedang berjongkok, dengan telinganya menempel ke tanah. Butuh waktu kurang dari 1 detik baginya untuk melaporkan lokasi, skala, dan jenis musuh yang datang. Setengah menit kemudian, tiba-tiba sebuah bukit muncul dari permukaan tanah, yang segera dipenuhi retakan, sebelum akhirnya meledak seperti letusan gunung berapi. Seekor binatang iblis raksasa yang tampak seperti kelabang, hanya berukuran ribuan kali lebih besar, berlari keluar dari bawah tanah, diselimuti kabut tebal berbisa. Taringnya bahkan lebih tebal dari paha Liao. Liao dan Ding Lingdang saling berpandangan. Meski memakai helm yang berat, keduanya tampak melihat semangat dalam ekspresi satu sama lain, serta kilauan yang menari dengan ritme yang sama di mata mereka, di saat yang bersamaan. Liao menghunuskan pedang pemotong angin darah rebus. Aura darah yang panjangnya hampir 6 meter terpicu dan menembus ke arah langit. Ding Lingdang dikelilingi oleh 3 ular api yang tebalnya tak terbayangkan, sementara 2 teratai api bermekaran di tangannya. Keduanya berteriak bersamaan, pergilah ke neraka, bajingan. Praktek kerjasama tim perunggu biru berlangsung selama hampir sebulan, dengan hasil yang cukup memuaskan. Menurut Kapten Hong Tong, meskipun kemampuan tempur absolut tim perunggu biru yang baru masih belum sebaik yang lama, partisipasi Liao dan modifikasinya pada semua pakaian kristal mereka memungkinkan pilihan taktis yang lebih luas untuk tim perunggu biru, yang secara signifikan meningkatkan batas atas semua orang. Jejak masa lalu berangsur-angsur hilang. Gaya taktis baru sedang muncul di tim. Namun sementara itu,
tim bintang lainnya juga tidak tinggal diam. Tidak ada yang tahu apakah persekutuan orb gaib dan pimpinan federasi melakukannya dengan sengaja atau tidak, tapi berita tentang penemuan ultimasi dan pembangunan artileri surga dengan cepat menyebar ke telinga setiap patroli orb, seolah-olah seseorang sengaja membocorkannya. Hampir semua orb patroller menyadari bahwa paling lambat akhir tahun ini, gelombang pertama tim bintang akan dipilih dan diteleportasi untuk menjelajahi ultimasi, dan tim bintang ini kemungkinan besar akan menerima pencerahan dan benih spiritual dari tim yang baru lahir. Penggarap panggung jiwa. Bagi penggarap tahap fondasi bangunan, tidak ada hadiah yang lebih menggiurkan. Oleh karena itu, selama sebulan terakhir, semua tim bintang telah pergi menjelajahi orb gaib dengan gila-gilaan, untuk meningkatkan kerja tim mereka serta untuk mendapatkan lebih banyak kredit. Karena tim perunggu biru tinggal di kota bintang Imperial selama sebulan penuh tanpa menginjakan kaki di bola gaib apapun, posisinya di peringkat bintang terus merosot. Saat ini, peringkatnya berada di tahun 80-an. Begitu tim tersebut memasuki tahun 90-an, mereka harus menghadapi tantangan dari tim yang tidak berada di peringkat bintang. Meskipun tidak sulit untuk mengalahkan mereka, itu cukup merepotkan dan hanya membuang-buang waktu. Oleh karena itu, 1 bulan setelah Liao resmi bergabung dengan tim perunggu biru, perjalanan pertamanya sepanjang hidupnya untuk meninggalkan sektor asal surga demi orb gaib akan segera dimulai. Bab 372, Target Gletser Mystic. Di ruang pertemuan, 6 anggota tim perunggu biru berkumpul dan menyalakan sistem pemilihan misi dari Occult Orb Fellowship, sambil mendiskusikan misi apa yang akan mereka ambil. Sistem pemilihan misi sangat mirip dengan sistem misi perang di jaringan penggarap sektor asal surga belum lama ini. Faktanya, sistem misi perang didasarkan pada sistem pemilihan misi dari Occult Orb Fellowship. Eksplorasi bola gaib tidak pernah bebas sesuka hati. Kadang-kadang, badai kosmos, turbulensi ruang angkasa, atau asteroid akan terjadi di antara bola gaib dan sektor asal surga, sehingga tidak dapat dijangkau sampai semuanya menjadi tenang kembali. Beberapa bola gaib berputar di sekitar sektor asal surga seperti komet. Mereka hanya akan mendekati sektor asal surga setiap beberapa puluh tahun sekali. Beberapa bola gaib menumbuhkan material surgawi dan harta karun bumi yang jarang terlihat dan hanya bisa dipanen setiap 100 tahun atau bahkan lebih lama. Akan membuang-buang waktu saja untuk menjelajahinya ketika materi surgawi dan harta karun duniawi masih belum matang. Oleh karena itu, para penggarap tipe penelitian yang paling unggul dan penggarap tipe admin dari Federasi Star Glory telah dipanggil oleh Persekutuan Orbit Gaib untuk bertugas memantau lintasan orb gaib, menghitung jangka waktu mereka, dan menilai kemungkinan energi spiritual, konsumsi dan peluang keberhasilan. Kemudian, mereka dapat memilih orb gaib yang paling cocok untuk dieksplorasi pada saat itu dan memasukkannya ke dalam sistem bersama dengan rencana umum untuk setiap operasi dan poin kontribusinya masing-masing, sehingga setiap tim bintang dapat memilihnya, misi yang paling dapat diterima bagi mereka. Berdasarkan evaluasi kemampuan terbaru tim perunggu biru dan hasil perjalanan mereka sebelumnya, sistem merekomendasikan 3 misi untuk mereka. Yang pertama adalah melindungi kultivator tipe penelitian di orb gaib di mana sebuah kuil aneh ditemukan dengan rune esoteris menutupi dindingnya. Tidak ada peralatan magis yang mampu mencatat apapun tentang kuil tersebut. Oleh karena itu, dokter spesialis harus mempelajarinya saat itu juga. Menurutku ini bukan hal yang baik bagi kami. Misi perlindungan ahli adalah yang terburuk. Kami adalah tim baru yang lebih cocok untuk misi agresif. Misi seperti itu jelas bukan pilihan terbaik kami. Hong Tong melihat sekeliling. Rekan satu tim lainnya, termasuk Liao, semuanya mengangguk setuju. Perlindungan ahli adalah misi yang sangat umum. Karena banyak peninggalan dan misteri yang terkubur di dalam bola gaib tidak dapat dipahami oleh para penggarap pada umumnya, dan kadang-kadang tidak mungkin untuk membawa barang-barang tersebut kembali ke sektor asal surga, para spesialis dari sektor asal surga seringkali harus pergi ke bola gaib untuk memeriksanya, keluar secara langsung. Namun sayangnya, sebagian besar spesialisnya adalah penggarap tipe penelitian dan tipe budaya, yang kemampuan tempurnya hanya lebih baik daripada orang biasa. Mereka adalah beban tim di Occult Orb. Dalam keadaan darurat, seluruh tim mungkin terseret ke bawah. Oleh karena itu, meskipun misi seperti itu seringkali menjanjikan poin kontribusi yang sangat besar, sebagian besar tim bintang tidak bersedia menerimanya, kecuali sama sekali tidak ada pilihan yang lebih baik. Misi kedua adalah misi yang besar. Target misinya adalah untuk menghancurkan basis perkembangbiakan klan iblis di dalam orb gaib. Menurut intelijen, klan iblis sedang mencoba membesarkan sejenis binatang iblis bernama kucing spiritual berbulu emas, yang punah 20.000 tahun yang lalu, dengan kumpulan darah alami di bola gaib juga menjanjikan banyak poin kontribusi. Mereka semua mempelajari detailnya sejenak. Kemudian, Ba Weiki menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita periksa misi ketiga terlebih dahulu. Meskipun misi ini menjanjikan poin kontribusi yang cukup banyak, namun akan dibagikan secara proporsional dengan kredit masing-masing tim. 2 tim lainnya berpartisipasi dalam misi tersebut, misi keduanya berada di peringkat 20 besar. Kami masih baru satu sama lain, dan kami mungkin tidak bisa mendapatkan bagian yang adil. Kedengarannya masuk akal, mari kita lihat yang ketiga. Misi ketiga adalah mengumpulkan batu 9 lubang dan kristal peleleh roh yang menyertainya di Gletser Mystic. Sementara itu, jelajahi Gletser Mystic dan bersihkan medan pertempuran kuno. Semua orang sangat tertarik. Misi pengumpulan dan eksplorasi semacam itu tidak memiliki persyaratan yang ketat. Akan ada banyak ruang bagi mereka untuk melakukan apapun yang mereka suka.
Itu sempurna sebagai misi pertama untuk tim yang baru saja mulai berkolaborasi. Liao memusatkan perhatiannya pada misi Gletser Mystic. Gletser Mystic adalah orb gaib yang mendekati sektor asal surga setiap 32 tahun. Setiap kali mendekat, akan ada jangka waktu sekitar 1 bulan untuk mengirim pesawat ulang-alik bintang ke tempat itu. Ini adalah orb ilmu gaib yang sangat dingin. Namun ia memiliki 2 jenis bahan surgawi dan harta karun bumi yang berharga dalam jumlah besar, yaitu batu berlubang 9 dan kristal pelebur roh. Batu 9 lubang tidak terlalu berguna. Tapi mereka adalah katalis luar biasa yang dapat meningkatkan kekerasan 37 paduan super sektor asal surga sebesar 0,7%. Sebaliknya, kristal peleleh roh dapat digunakan untuk menyuling cairan fondasi bangunan, yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan menembus fondasi bangunan sebesar 0,3%. Sektor asal surga memiliki tambang batu 9 lubang dan kristal peleleh rohnya sendiri. Tapi kemurniannya sangat rendah. Biaya untuk memisahkan bahan-bahan yang bermanfaat sangatlah tinggi. Volume produksinya juga tidak terlalu memuaskan. Oleh karena itu, tambang tersebut tidak pernah dieksploitasi secara besar-besaran. Gletser Mystic adalah salah satu dari sedikit bola gaib yang mengawetkan batu 9 lubang dan kristal peleburan roh dengan kemurnian tinggi. Faktanya, kemurniannya sangat tinggi sehingga beberapa perjalanan pengumpulan akan mengumpulkan cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan sektor asal surga selama beberapa tahun. Di sisi lain, sejak lapisan induk yang begitu berharga terkubur di Gletser Mystic, umat manusia telah mengembangkannya dalam skala besar dan mendirikan basis penambangan di sana sejak masa kerajaan Lautan Bintang. Namun akibatnya, tempat itu menjadi sasaran militer utama bagi ras iblis. Kedua pihak telah terlibat dalam pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya untuk menguasai Gletser Mystic. Oleh karena itu, Gletser Mystic juga merupakan medan pertempuran kuno, tempat harta karun kuno dan seni rahasia mungkin terkubur. Gletser Mystic ditemukan oleh Occult Orb Fellowship lebih dari 100 tahun yang lalu. Sejauh ini, sudah ada 3 tim yang mengeksplorasinya. Pemahaman awal tentang lingkungan dan spesialisasinya telah tercapai. Bagian dari orb gaib juga ditarik ke dalam peta, tetapi hanya dengan cakupan 9%. Oleh karena itu, ada 3 target misi di Mystic Glacier. Pertama, kumpulkan batu 9 lubang dan kristal peleleh roh sebanyak mungkin. Kedua, menjelajahi Mystic Glacier. Setiap meter persegi area yang belum dilalui sama dengan banyak poin kontribusi. Ketiga, untuk membersihkan medan pertempuran kuno dan melihat apakah ada peralatan magis kuno atau seni rahasia yang layak dibawa kembali ke sektor asal surga. Mustahil untuk gagal dalam misi seperti itu. Skenario terburuknya adalah mereka tidak mendapatkan poin kontribusi sebanyak yang mereka inginkan. Itu sempurna untuk tim perunggu biru saat ini. Jika kamu tidak keberatan, Mystic Glacier akan menjadi tujuan kita. Hong Tong melihat sekeliling ruangan. Yang kedua, Liao dan Ding Lingdang saling memandang dan kemudian menganggukkan kepala pada saat bersamaan. Keesokan paginya, tim perunggu biru sudah bersiap sepenuhnya. Mereka mencapai pusat pengamatan orbit gaib, 50 meter di bawah pangkalan peluncuran melalui kereta bawah tanah. Mereka sangat beruntung. Tidak ada tim lain yang mencoba bersaing dengan mereka untuk misi ke Mystic Glacier. Oleh karena itu, permintaan mereka disetujui dalam semalam, dan mereka ditawari banyak file dan video dari misi sebelumnya ke Mystic Glacier. Setelah semalaman belajar dan menganalisis secara menyeluruh, mereka semua penuh harapan untuk misi tersebut dan hampir tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Melewati jalan setapak berdinding gading, Liao agak terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di sepanjang jalan setapak, terdapat sepotong kaca temperet dengan lebar 5 meter dan panjang 50 meter di salah satu sisi dinding, di mana orang dapat melihat ruangan luas yang hampir sebesar arena. Ruangan itu dipenuhi dengan prosesor kristal super besar yang membuat Liao meneteskan air liur hanya dengan melihatnya. Ia mengenali beberapa model prosesor kristal super besar. Itu semua adalah mimpinya. Dia akan bersemangat selama beberapa hari jika dia bisa mendapatkan salah satu dari mereka. Namun, prosesor kristal super besar hanyalah junior di tempat ini. Prosesor kristal mainframe di tengah ruangan besar itu tingginya 2 lantai. Meskipun Liao mengaku sebagai penggemar prosesor kristal, dia belum pernah melihat, atau bahkan mendengarnya, yang seperti itu sebelumnya. Di dalam ruangan, ratusan ahli berjubah perak dan penambah gelombang otak bekerja dengan rajin. Gelombang spiritual dari mereka berkumpul menjadi gelombang pasang. Meski ada kaca tebal di antaranya, Liao masih merasa jantungnya berdebar kencang karena kesungguhan yang dibebankan padanya. Ratusan penggarap tipe penelitian, Liao bergumam. Benar, ini adalah pusat pengamatan bola gaib. Ini adalah tempat di mana kita menemukan bola gaib, menghitung lintasannya dan merancang rute antar bintang, dan tempat kita merancang susunan super teleportasi. Apa yang telah Anda lihat hanyalah puncak gunung es. Di tempat-tempat yang tidak dapat Anda lihat, semakin banyak penggarap tipe penelitian dan tipe admin mencoba segala yang mereka bisa untuk membangun jembatan ke pusat kosmos bagi umat manusia, dari sektor asal surga, kata Hong Tong dengan kagum. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liao menatap slogan di dinding di ujung ruangan. 2 kalimat berwarna darah membakar matanya. Demi nasib manusia, untuk masa depan Federasi Star Glory. Benar, Liao menghela napas dan tersenyum. Matanya lebih jernih dari sebelumnya, saat dia berkata, manusia di sektor asal surga tidak bisa terkurung di dunia kecil ini selamanya.
Mari kita para penggarap menemukan tujuan baru untuk semua orang. Dia mulai menyadari mengapa Occult Orb Fellowship mendirikan pusat observasi di tempat ini di mana setiap orb patroller yang lewat akan melihat apa yang sedang dilakukan di dalam. Dia merasa ada beban tak kasat mata yang ditimpakan di punggungnya. Namun langkah kakinya lebih kencang dan cepat. Tak lama kemudian, mereka sampai di ujung jalan yang terbagi menjadi dua arah, satu untuk laki-laki dan satu lagi untuk perempuan. Li Yao, Hong Tong, dan dua orang lainnya masuk ke ruangan di sebelah kiri, sementara Ding Lindang dan Yan Yangtian pergi ke kanan. Di dalam ruangan yang dindingnya penuh lubang, semua orang melepas pakaiannya. Pertama, mereka disanitasi. Kemudian, obat penguat khusus disuntikkan ke dalam tubuh mereka dengan tekanan tinggi setelah diatomisasi, yang akan menjaga saraf mereka dalam keadaan super aktif selama 3 hari ke depan. Efisiensi energi spiritual mereka juga akan jauh lebih tinggi, sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk mengeluarkan performa terbaik mereka dengan sedikit atau tanpa konsekuensi. Setelah itu, 4 lengan buatan membekaskan beberapa tanda di sekujur tubuh mereka. Li Yao menunduk dan memperhatikan bahwa tubuhnya dipenuhi tato warna-warni yang mengalir seperti api. Mereka begitu jelas sehingga seolah-olah terukir di tubuhnya. Ini adalah stempel spiritual, Hong Tong menjelaskan, walaupun tidak seefektif tato spiritual yang sebenarnya, dan hanya dapat bertahan selama 3 hingga 5 hari, cukup nyaman untuk menggunakannya. Setelah Anda mencetaknya pada Anda tubuh, itu akan segera berlaku. Anda juga dapat memilih stempel spiritual yang berbeda sesuai dengan kondisi orb gaib yang berbeda. Contohnya, mistik glasier yang kita tuju saat ini adalah tempat yang cukup dingin. Dengan bantuan spiritual cap api, peredaran darah kita akan semakin cepat, dan pori-pori di tubuh kita akan terkunci, untuk menjaga suhu tubuh. Saat dipicu sepenuhnya, Anda dapat bertahan selama puluhan menit di mistik glasier meskipun Anda telanjang, sambil menunggu bantuan. Jangan meremehkan stempel spiritual ini. Ini adalah karya Xie Ling, sang penanda ajaib. Meskipun ini hanya sebuah stempel, ini bahkan lebih kuat daripada tato spiritual yang dibuat oleh seniman tato spiritual pada umumnya selama berhari-hari. Bab 373, Menghancurkan Kekosongan. Sebelum dia menjelaskan apapun, Li Yao sudah merasakan aliran kehangatan mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia mengenakan pakaian yang terbuat dari api. Penggarap panggung jiwa yang baru lahir memang luar biasa. Itu hanyalah cap spiritual, dan sudah memiliki efek yang luar biasa. Pantas saja Ding Lindang berharap Xie Ling bisa membuatkan tato spiritual untuknya suatu hari nanti. Mengenakan jas master dan jas kristal, mereka keluar dari ruang persiapan. Tim perunggu biru sudah siap. Hong Tong mengambil 6 cincin kosmos dari salah satu staf dan memberikan satu kepada rekan satu timnya. Semua cincin kosmos ini adalah milik persekutuan orbit gaib. Mereka jauh lebih maju dibandingkan Li Yao. Ruang di dalam cincin kosmos kira-kira seukuran gerbong kereta, yang cukup untuk menyimpan bahan surgawi dan harta karun bumi yang berlimpah serta peralatan sihir kuno. Li Yao membuka pelat baja yang menutupi tinjunya dan mengenakan cincin kosmos baru di samping cincin lamanya. Hong Tong meliriknya dan berkata dengan suara rendah, Li Yao, aku tahu kamu adalah orang yang pintar. Tapi karena ini adalah pertama kalinya kamu memasuki orb gaib, masih ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu, aturan. Dalam bola gaib, hal yang paling berbahaya bukanlah klan iblis, atau jebakan kuno, tapi keserakahanmu sendiri. Ingat, semua yang kita temukan dan ambil dari orb gaib harus diserahkan ke persekutuan orbit gaib terlebih dahulu, sebelum didistribusikan kembali sesuai dengan rasio yang tercantum dalam kontrak. Tidak seorang pun boleh menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Tim bintang bukanlah satu-satunya orang yang berkontribusi pada eksplorasi bola gaib. Untuk membangun pangkalan peluncuran sebesar itu, hampir semua sumber daya federasi telah habis, yang seharusnya menjadi milik seluruh warga federasi, termasuk rakyat biasa. Lagi pula, begitu banyak penggarap tipe penelitian yang bekerja hari demi hari. Harga yang mereka bayarkan tidak kalah dengan harga yang kita bayarkan. Kadang-kadang, ketika menghitung lintasan orb gaib tertentu yang sangat rumit, beberapa dari mereka bahkan menjadi gila, terluka parah, atau bahkan terbunuh. Oleh karena itu, semua piala yang kita peroleh dari orb gaib pertama-tama dan terutama adalah milik federasi. Kemudian, kita bisa mendapatkan bagian sesuai dengan kontribusi kita. Itulah pentingnya, poin kontribusi. Selain itu, ada terlalu banyak penggarap tahap formasi inti dan penggarap tahap jiwa baru lahir di sini yang mahir dalam membaca jiwa. Pakaian kristal kami juga akan merekam semua yang kami lakukan. Tidak seorang pun akan bisa lolos dengan trik kotor apapun. Dalam Occult Orb Fellowship, sebagai Orb Patroller, kami berhak membeli material surgawi dan harta karun bumi serta pakaian kristal dengan harga yang sangat murah, dan kami juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pencerahan dari ahli super. Ini semua adalah keuntungan bagi patroli Orb dan Orb Patroller sendirian. Hanya orang bodoh yang akan tertipu oleh harta karun di bola gaib dan berakhir di pengadilan dengan seluruh reputasinya hilang. Itu yang kita sebut kehilangan hutan demi pepohonan, dan itu bodoh. Setujukah kamu? Li Yao mengangguk. Kapten, yakinlah, saya bukan tipe orang yang dibutakan oleh keserakahan. Saya tahu betul apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hong Tong menepuk pundaknya dan berkata, bagus sekali kalau begitu. Jangan terlalu dipikirkan, ini hanya rutinitas.
Sebelum persekutuan orbit gaib didirikan, untuk mendapatkan harta rahasia di orbit gaib, para penggarap telah melakukan apapun yang mereka bisa terhadap saudara-saudara mereka. Segala jenis plot telah dirumuskan. Dunia penggarap hampir hancur. Itu juga salah satu tentang alasan mengapa Occult Orb Fellowship didirikan untuk mengembangkan Occult Orb secara kooperatif. Oleh karena itu, sebelum misi pertama setiap pendatang baru ke Orb Gaib, kapten mereka harus mengingatkan mereka akan pentingnya kolaborasi, jangan sampai mereka membuat kesalahan setelah mencapai tujuan. Namun, meskipun dilarang keras untuk mengambil apapun secara diam-diam, berlatih dengan bahan surgawi dan harta karun bumi dalam bola gaib selagi ada di sana diperbolehkan. Ini dikenal sebagai, kamu boleh makan tetapi tidak boleh mengambilnya. Sebaliknya, jika kamu bertemu dengan tim penjelajah klan iblis, semua harta benda mereka akan menjadi milikmu setelah kamu mengalahkan mereka. Kamu dapat mengambil apapun yang kamu suka. Jika semuanya sudah jelas, ayo berangkat sekarang. Keenam anggota tim perunggu biru diperiksa untuk terakhir kalinya oleh staf dan dipindai secara menyeluruh dengan 2 sinar mistik ringan, sebelum mereka memasuki platform raksasa tempat pesawat ulang-alik bintang melayang. Di atas platform, kata-kata berkilauan kembali menarik perhatian Liao. Demi nasib manusia, demi masa depan Federasi Star Glory. Ayo pergi. Ini adalah pesawat ulang-alik bintang berbentuk oval yang tampak seperti melon, dengan garis-garis hijau cerah di cangkangnya. Ketika mereka berjalan ke bagian bawah pesawat ulang-alik bintang, perut pesawat ulang-alik bintang meluncur terbuka tanpa menimbulkan suara apapun. Mereka merasa tiba-tiba menjadi lebih ringan, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah terserap ke dalam pesawat ulang-alik bintang. Pesawat ulang-alik bintang tidak memerlukan pilot. Interiornya juga cukup sederhana. Tidak ada apapun kecuali 6 kursi yang sepertinya terbuat dari busa. Tidak mungkin untuk mengetahui terbuat dari apa. Saat dia duduk di salah satu dari mereka, Liao merasa dia telah jatuh ke dalam lumpur. Separuh tubuhnya bersama dengan jas kristalnya tenggelam ke kursi. Busa, itu sepertinya hidup. Itu memanjang hampir 100 tentakel dan menempelkannya ke kursi tidak terlalu erat atau terlalu longgar. Ketika semua orang sudah duduk, pesawat ulang-alik bintang mulai bergetar. Satu demi satu rune mulai berkilauan di dinding kabin. Liao agak gugup. Ding Lingdang sedang duduk tepat di sampingnya. Dia menyadari kegelisahan Liao dan mengulurkan tangannya padanya. Liao merasakan hangat di hatinya. Dia juga mengulurkan tangannya. Namun ternyata, Ding Lingdang tidak bermaksud memegang tangannya. Sebaliknya, dia menamparkan pahanya dengan keras dan tertawa. Liao, kamu tidak takut, kan? Baju kristalmu bergetar. Aku belum pernah melihat Herring begitu panik sebelumnya. Sekarang berposelah dan biarkan aku memotretnya. Meski dia mengenakan setelan kristal, Liao masih meringis kesakitan. Dia menarik kembali tangannya dengan tenang. Jangan takut, ikuti saja petunjukku setelah kita sampai. Percayalah pada kemampuan kakakmu. Sebelum Liao mengambil kembali tangannya, Ding Lingdang menyambarnya dan menariknya ke kakinya, dengan cara yang tidak banyak orang sebut lembut. 30 detik sebelum lepas landas. Semuanya, tetap di tempat dudukmu. Hong Tong berteriak. Melalui jendela kabin yang sempit, Liao memperhatikan bahwa pesawat ulang-alik bintang itu melayang dari tanah. 2 penggarap menyeretnya ke pagar dengan mantra. Pesawat ulang-alik bintang bergetar semakin hebat. Tanda di dinding kabin mulai berputar, dan berubah menjadi garis kecerahan warna-warni. Saat pesawat ulang-alik bintang naik ke atas sepanjang rel secara spiral, kecepatannya semakin tinggi, hingga pada akhirnya berubah menjadi bor yang berputar cepat. Gaya sentrifugal yang kuat merobek tubuh dan jiwanya Liao. Hanya dengan perlindungan kursi busa dia bisa tetap di tempatnya alih-alih menabrak apapun. Jantungnya berdetak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi kemudian dia mendengar teriakan Kapten Hong Tong dan tawa rekan satu timnya. Jika penggarap adalah pedang perang peradaban manusia, kami, patroli orb, akan menjadi yang paling cemerlang di ujung pedang. Ayo, ayo, ayo keluar dari sektor asal surga dan berbaris menuju pusat lautan bintang. Astaga, busur listrik yang menari dengan liar menemani mereka di luar jendela kabin, ketika teriakan kapten dan tawa gila semua orang mencapai puncaknya. Suara melengking meledak di dalam otak Liao. Gaya sentrifugal tiba-tiba lenyap. Gemetarnya pun terhenti. Pemandangan di luar jendela kabin beralih dari langit biru, awan putih, gurun kuning, dan oasis hijau menjadi kegelapan tak berujung. Di tempat yang paling gelap gulita, titik terang kecil berkedip-kedip lemah. Kemudian, titik cahaya itu semakin membesar. Ia melompat, menyebar, dan meluas menjadi lautan cahaya yang memancar ke arah Liao. Lautan bintang yang bergelombang, yang terdiri dari galaksi bersinar yang tak terhitung jumlahnya, langsung menelan pesawat ulang-alik bintang. Liao belum pernah melihat sesuatu yang aneh sebelumnya. Pesawat ulang-alik bintang itu tampak terbang dalam kaleidoskop yang terbuat dari bintang-bintang, yang masing-masingnya melompat-lompat seperti ikan yang kesal. Beberapa bintang diperluas hingga garis kecerahan. Garis-garis seperti itu yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi lukisan yang berkilauan, indah, dan rumit, yang tak pelak membangkitkan keinginan penonton untuk terjun ke lautan bintang. Kapten, Liao berbalik, hanya untuk terkejut dengan apa yang dilihatnya di kabin. Luas kabinnya hanya sekitar 5 km persegi, tapi dia merasa kabinnya entah bagaimana, terbuka. Itu hampir sebesar arena Flying Crystal Rache dalam visinya. Sementara itu,
Meskipun Hong Tong, Ding Lingdang dan rekan tim lainnya mengenakan pakaian kristal yang menutupinya dengan rapat, Liao dapat melihat pakaian kristal tersebut, komponen dari pakaian kristal tersebut, dan orang-orang di dalam pakaian kristal tersebut secara bersamaan, cara yang aneh yang dia tidak bisa mengerti. Apalagi suaranya juga sudah diubah. Itu sangat aneh dan dalam bahasa yang sangat berbeda. Liao melihat Kapten Hong Tong tersenyum di dalam jas kristalnya dan membuka mulutnya hanya untuk mengeluarkan suara aneh. Liao sama sekali tidak mengerti bahasanya. Namun, dia tahu persis apa yang ingin dikatakan Kapten Tong. Jangan khawatir, ini sepenuhnya normal. Kita telah menembus penghalang alam semesta 3 dimensi dan melakukan perjalanan ke dimensi yang lebih tinggi. Dalam dunia budidaya kuno, ada banyak catatan di mana penggarap menghancurkan kehampaan dan menghilang ke udara. Apa yang disebut menghancurkan kehampaan, sebenarnya melanggar batasan alam semesta 3 dimensi. Artinya, kita semua sedang menghancurkan kehampaan saat ini. Liao menelan ludahnya tanpa sadar. Ia mampu melihat seluruh proses air liurnya meluncur melalui tenggorokan hingga ke perutnya. Dia melihat jauh ke depan dan melihat dinding bagian dalam dan kulit terluar pesawat ulang-alik bintang pada saat yang bersamaan. Liao bergumam, menghancurkan kehampaan. Sungguh luar biasa. Kapten Hong Tong melanjutkan, Gletser mistik tidak jauh dari sektor asal surga. Kita tidak akan tinggal terlalu lama di dimensi yang lebih tinggi. Bersiaplah, semuanya. Kita hampir sampai. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika pesawat ulang-alik bintang mulai bergetar lagi. Kali ini, 10 kali lebih ganas daripada saat pesawat ulang-alik bintang diluncurkan. Jendela kabin diselimuti lapisan api ungu. Segala macam suara yang memekakkan telinga menghantam kabin, membuat Liao mulai ragu apakah pesawat ulang-alik bintang itu akan pecah pada detik berikutnya. Tiba-tiba, gemetarnya berhenti sama sekali, seolah-olah tidak pernah muncul. Semua fenomena aneh yang baru saja diamati Liao juga hilang. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan bahwa semua orang ditutupi oleh pakaian kristal mereka lagi. Hatinya menjadi tenang, seperti setetes air yang meleleh ke dalam kolam. Namun rasa mual yang kuat menyergapnya. Contoh, teriak Hong Tong. Ba Weiki bangkit dari tempat duduknya dan bergegas menghampiri Liao, sebelum dia menempelkan jarinya ke pelipis Liao. Selain ahli serangan mental, dia juga dokter di tim. Ini adalah efek samping dari menghancurkan kekosongan. Semua orang mengalaminya setelah pertama kali. Di pengalamanku, aku gagal menahannya dan muntah di dalam setelan kristal. Hahaha, rasanya tidak enak. Tapi itu tidak masalah. Beberapa perjalanan lagi dan kamu akan segera terbiasa. Bab 374, Medan Pertempuran Kuno. Liao mendecakkan bibirnya dan sangat terkejut. Menghancurkan kehampaan dan menghilang ke udara adalah tingkat tertinggi yang dirindukan oleh para penggarap kuno. Namun, sebagian besar penggarap kuno, setelah membakar hidup mereka hingga ekstrim, gagal menghancurkan kehampaan. Atau lebih tepatnya, mereka hancur oleh kehampaan dan binasa tanpa jejak sedikitpun. Bahkan ketika beberapa dari mereka cukup beruntung untuk memasuki alam semesta dengan dimensi yang lebih tinggi, mereka mungkin tidak dapat menemukan cara untuk kembali ke alam semesta 3 dimensi dan terkadang tersesat di antara dimensi tersebut. Tidak ada jalan bagi mereka untuk kembali. Itu bahkan lebih buruk daripada dibunuh seketika. Namun saat ini, meski mereka berenam masih berada di tahap fondasi bangunan, mereka mampu menghancurkan kehampaan dan berlayar melintasi lautan bintang berkali-kali dengan dukungan pesawat ulang-alik bintang mereka. Ini menunjukkan sejauh mana kemajuan peradaban budidaya modern. Pesawat ulang-alik bintang kami telah memeriksa sekeliling Mistik Glacier. Mistik Glacier memiliki atmosfer yang tipis. Gravitasi dan lingkungan relatif stabil. Suhu saat ini adalah minus 72 derajat C. Perkiraan suhu ekstrim adalah minus 134 derajat C. Lebih hangat daripada kami harapkan. Ada sebagian kecil oksigen di udara Gletser Mistik. Namun selain oksigen, terdapat berbagai jenis gas korosif. Selain itu, pusaran tak kasat mata yang dapat merusak organ dan menekan fungsi energi spiritual ada di mana-mana di permukaan tanah, seperti tornado yang tidak bisa kita lihat. Di dunia budidaya kuno, fenomena seperti itu dikenal sebagai angin kencang dari neraka. Rumor mengatakan bahwa mereka dapat meledakkan daging hingga lepas dari tulang, dan ini bisa sangat menakutkan. Kita tidak boleh terlalu berhati-hati mengenai hal itu. Aktifkan sistem sirkulasi internal, hirup udara yang telah disaring, dan jangan pernah melepas pakaian kristal Anda. Sekarang, ayo mulai bekerja. Atas perintah Hong Tong, semua orang berbaris ke tanah Gletser Mistik yang membosankan dan dingin. Ini adalah pertama kalinya Liao meninggalkan sektor asal surga. Dia penasaran dengan semua yang dilihatnya. Gletser Mistik adalah dunia kelabu. Melihat ke cakrawala, tidak ada perbedaan yang jelas antara langit dan bumi. Mungkin karena kekurangan air, tidak banyak es di permukaan tanah. Namun bebatuan berwarna abu-abu memenuhi tempat itu, membuat mereka serasa berdiri di tengah hutan jamur. Di celah setiap batu, banyak tunas tumbuh. Di ujung kecambah terdapat kuncup yang berfluktuasi seolah-olah akan mekar, memancarkan warna ungu memikat yang berulang kali mencerahkan dan meredup. Itu adalah jamur unik dari Gletser Mistik yang disebut jamur raksasa bermata tunggal, yang tidak terlalu agresif, dengan kemampuan narkotika tertentu. Mereka dapat disuling menjadi bahan makanan dalam keadaan darurat karena banyaknya air yang terkandung di dalamnya.
Gravitasi gletser mistik adalah 1,35 kali lipat dari sektor asal surga. Bagi penggarap tahap fondasi bangunan, hal itu bukanlah masalah besar. Kapten Hong Tong terhindar dari kesulitan mengubah gravitasi. Berbalik ke belakang, Li Yao merasakan tali energi spiritual yang tak terlihat diikatkan ke bagian belakang pesawat ulang-alik bintang, yang menghilang lebih dari 10 meter jauhnya dan sepertinya meluas ke dunia yang berbeda. Itu adalah penghubung yang menghubungkan pesawat ulang-alik bintang ke sektor asal surga. Jika sebuah batu diikat dengan tali yang panjang dan elastisitasnya tak terhingga, maka batu tersebut dapat ditarik kembali ke posisi semula kapan saja, tidak peduli seberapa jauh batu tersebut dilempar. Tentu saja, itu hanya metafora yang dangkal. Li Yao belum bisa memahami mekanisme sebenarnya. Teknik seperti itu telah ditemukan pada peninggalan Star Ocean Imperium. Itu masih terlalu maju untuk dipahami sepenuhnya oleh penggarap sektor asal surga. Mungkin hanya para penggarap di luar tahap jiwa baru lahir yang dapat menghargai misterinya. Li Yao hanya tahu bahwa, tali pengangkut, seperti itu bisa bekerja selama 5 hari. Dalam 5 hari, selama mereka kembali ke pesawat ulang-alik bintang dan mengaktifkan susunan rune, mereka akan segera ditarik kembali ke sektor asal surga. Tetapi jika mereka tinggal lebih dari 5 hari, atau mereka terlibat dalam pertempuran dan pesawat ulang-alik bintang mereka hancur, mereka tidak akan bisa kembali lagi. Namun, Occult Orb Fellowship telah menyiapkan rencana untuk keadaan darurat seperti itu. Lusinan penggarap tipe penelitian sedang memantau status mereka, dan ketika mereka merasakan bahwa pesawat ulang-alik bintang dihancurkan, atau tali pengangkut terputus, pesawat ulang-alik bintang yang kosong akan segera dikirim ke Gletser Mistik. Karena sebagian besar biaya peluncuran adalah untuk memastikan keselamatan penumpang di dalamnya, biaya pengiriman pesawat ulang-alik kosong ke sana dapat diabaikan. Ketika mereka menemukan pesawat ulang-alik bintang yang kosong, mereka akan dapat kembali ke sektor asal surga lagi. Mulai sekarang, kita punya waktu 4,5 hari untuk pengumpulan dan eksplorasi. Lebih tepatnya, kita punya 108 jam, 35 menit, dan 42 detik. Ayo cepat dan hitung setiap detiknya. Yanzi, periksa sekeliling kita, Herring, cari obor bintang dan perbaiki, Lindang dan aku akan menutupi pesawat ulang-alik bintang kita, Shell dan Dami, tetap waspada. Hong Tong melambaikan tangannya, dan semua orang segera mulai bekerja. Mereka beruntung. Li Yao segera menemukan obor bintang di sebuah bukit yang jaraknya 100 meter. Obor bintang adalah sejenis peralatan magis yang tampak seperti obor raksasa yang diukir dari kristal merah. Api abadi di salah satu ujungnya akan memancarkan gelombang spiritual yang kuat saat mereka menari dengan glamor. Seperti namanya, obor bintang adalah obor yang berada di atas bintang. Itu adalah mercusuar di lautan bintang yang memandu jalan bagi pesawat ulang-alik bintang dan kapal luar angkasa. Obor bintang khusus ini dibuat oleh tim bintang pertama yang mendarat di Gletser Mistik lebih dari 100 tahun yang lalu, sehingga tim bintang berikutnya akan lebih mudah menemukan lokasi planet ini. Setiap tim bintang yang datang ke planet ini kemudian telah diteleportasi ke dekat obor bintang dan diminta untuk memeliharanya sebelum mereka memulai misinya. Gletser Mistik memiliki wilayah yang sangat luas, sebagian besar belum dieksplorasi. Bahaya yang tidak dapat diramalkan oleh siapapun mungkin mengintai dalam kegelapan. Tanpa obor bintang, mereka dapat diteleportasi kemana saja di Mistik Glacier. Sebagai seorang pemurni, memelihara dan memperkuat obor bintang adalah tugasnya secara alami. Meskipun dia belum memahami mekanisme obor bintang, pendahulunya telah meninggalkannya dengan manual perawatan yang terperinci. Tidak sulit hanya melakukan apa yang diceritakan di buku. Setelah diterpa angin kencang selama 30 tahun, cangkang obor bintang telah lapuk. Energi spiritual dari susunan rune pertahanan juga mulai mengering. Li Yao melepas 3 potong cangkangnya. Kemudian dia mengeluarkan semua komponen di dalamnya dan memolesnya, sebelum dia memasukkan kristal baru dengan kemurnian tinggi ke dalam obor bintang. Pada akhirnya, dia mengembalikan masing-masing bagian ke posisi semula. Semuanya berhasil dilakukan. Sementara itu, rekan satu timnya yang lain juga telah menyelesaikan tugasnya. Dami, Ba Weiqi dan Shell, Leng Ziming tetap waspada dan memindai wilayah di sekitar mereka, sementara mereka menandai lokasi mereka saat ini di peta. Namun, hanya ada sebagian kecil di peta yang diterangi. Sebagian besar peta masih tertutup kabut, menunggu untuk dijelajahi. Yan Yangtian mengirimkan lebih dari 10 boneka binatang secepat burung layang-layang dari jas kristalnya, yang terbang ke langit dan mengamati lingkungan. Kemudian dia mengambil kesimpulan dan berkata, lingkungan saat ini tidak jauh berbeda dengan 30 tahun yang lalu. Peta kita masih dapat digunakan. Pengintaian awal tidak mendeteksi jejak musuh. Peringatan tingkat ketiga seharusnya tidak masalah bagi kita. Namun, terowongan yang dilalui tim bintang 30 tahun yang lalu telah runtuh karena angin kencang. Struktur geologi di daerah ini sangat lemah. Topan dingin mungkin sedang terjadi di bawah tanah. Cukup berisiko untuk meledakkan pintu masuk terowongan dengan paksa. Yang disebut siklon frigorifik adalah massa udara beku dan tidak stabil yang terkubur jauh di bawah tanah dengan suhu di bawah minus 250 derajat C. Begitu terpicu, ia akan meledak keluar dari tanah seperti letusan gunung berapi dan berubah menjadi kabut dingin dan suram yang dapat mengubah segala sesuatu yang berada dalam jangkauannya menjadi balok es. Topan yang sangat dingin sama berbahayanya dengan letusan gunung berapi. Karena dapat menembus kemana saja, jangkauan efektifnya jauh lebih besar daripada magma.
Yang Tian melanjutkan, karena tempat ini adalah basis penambangan Star Ocean Imperium, tidak mungkin hanya ada satu terowongan yang mengarah ke pusat lapisan induk. Saya merasakan bahwa gas spiritual di arah barat daya relatif besar padat. Saya sarankan kita menjelajahi daerah itu. Menurut cetak biru pangkalan penambangan, seharusnya ada lebih banyak terowongan di barat daya. Bahkan jika kita gagal menemukannya, setidaknya kita bisa menjelajahi lebih banyak area yang belum ditandai, yang akan memberi kita poin kontribusi yang cukup. Baik-baik saja maka, Hong Tong memerintahkan, berbaris. Tetap waspada hingga tingkat ketiga. Bergerak ke barat daya dalam mode sembunyi-sembunyi. Di udara gletser mistik, yang mengandung berbagai jenis kotoran korosif, api knalpot dari 6 setelan kristal berwarna abu-abu suram. Mereka melompat maju di tanah terpencil dan tandus seperti 6 mengat. Masing-masing melompat ke depan, puluhan meter sekaligus. Segera, mereka telah mencapai jarak lebih dari 100 km. Mereka bergerak secara zigzag. Sepanjang perjalanan, mereka mengunjungi area luas yang belum dijelajahi sebelumnya, namun mereka tidak menemukan makhluk apapun kecuali jamur raksasa bermata tunggal. Baru setelah mereka mendaki bukit yang jaraknya lebih dari 170 km dari pesawat ulang-alik bintang, mereka akhirnya melihat sesuatu yang baru. Itu adalah hutan es, yang terbuat dari puing-puing manusia, peralatan sihir, dan binatang iblis. Ada penggarap berjas kristal dengan pedang rantai dan baut badai terangkat, berteriak meskipun cuaca sangat dingin, meskipun helm mereka sudah rusak, ada boneka logam yang berlubang dan diambang kehancuran, pedang terbang yang telah terkoyak dan kehilangan ketajamannya tersebar di mana-mana, serta banyak binatang iblis berbentuk aneh yang tidak dapat dibayangkan Li Yao dalam mimpi terburuknya. Semuanya telah berubah menjadi patung es tembus pandang di medan pertempuran kuno yang indah namun sunyi. Kemungkinan besar, ketika klan iblis menyerang pangkalan penambangan, pertempurannya begitu sengit sehingga terjadi topan dingin. Akibatnya, semua orang di tempat itu langsung dibekukan oleh kabut es yang mendekati nol mutlak. Yang Tian melanjutkan analisisnya, kalau begitu, pasti ada pintu masuk ke tambang di dekatnya. Selain itu, karena topan frigorifik pernah meletus sebelumnya, struktur geologi di tempat ini relatif stabil, dan akan lebih aman bagi manusia, kita untuk mengumpulkan materi surgawi dan harta duniawi. Banyak jenis binatang iblis yang bisa hidup dalam hibernasi selama ribuan tahun. Meskipun topan dingin telah hancur, ada kemungkinan beberapa dari mereka masih hidup dan belum bangun. Ribuan tahun telah berlalu. Efek topan dingin sebagian besar telah hilang. Binatang iblis yang tidak terbunuh kemungkinan besar akan segera bangkit kembali. Hampir pada saat yang sama ketika dia menyelesaikan kalimatnya, boneka logam beku di medan pertempuran kuno, yang komponen internalnya telah terkikis oleh angin yang mengepul selama ribuan tahun, tiba-tiba meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya karena gelombang spiritual yang bergejolak dari keenamnya, pakaian kristal di dekatnya. Bab 375, Pedang Terbang yang Kesepian. Ledakan tersebut langsung memicu reaksi berantai. Berpusat pada boneka logam, riak kehancuran menyebar, mengubah medan pertempuran kuno menjadi lautan berlian yang pecah. Suara retakan bergema tanpa henti di hamparan luas dan dingin. Bahkan peralatan dan makhluk magis yang paling kuat pun akan kesulitan menahan korosi waktu selama ribuan tahun. Bagaikan kastil yang terbuat dari pasir di pantai, medan pertempuran kuno yang indah itu segera hancur menjadi kehampaan saat dihancurkan oleh gelombang pasang. Namun, di tepi medan pertempuran, kumpulan bau aneh bermunculan. Itu adalah, Li Yao mengatur resolusi kamera kristal ke maksimum dan mengaktifkan seluruh potensi saraf retinanya dengan menstimulasinya dengan energi spiritualnya, sehingga penglihatannya meningkat 5 kali lipat untuk sementara. Di tepi medan pertempuran, dia melihat beberapa binatang iblis yang juga tampak seperti patung es tidak meledak berkeping-keping seperti yang dilakukan binatang iblis lainnya. Satu-satunya yang pecah adalah cangkang esnya, memperlihatkan tubuh hitamnya yang menyerupai gurita kering yang tak terhitung jumlahnya. Mereka secara bertahap berkembang. Binatang iblis ini berada di pinggiran jangkauan topan yang sangat dingin. Mereka pasti sudah memasuki tahap hibernasi pada waktunya, yang memungkinkan mereka selamat dari bencana. Energi iblis dari tubuh mereka semakin membara seperti api liar. Segera, lusinan binatang iblis telah diperbesar ke tingkat yang tak terbayangkan, yang tampak seperti balon yang telah dipompa sepenuhnya. Setiap binatang iblis berdiameter 3 hingga 5 meter. Mereka melayang di udara, masing-masing dengan ratusan tentakel berantakan penuh duri menjuntai ke tanah. Binatang iblis berbentuk balon tidak memiliki mata. Tubuh mereka yang seperti kantung udara penuh dengan kerutan dan lubang. Tentakel mereka menggeliat ke depan dan menjalin jaring abu-abu dengan diameter ratusan meter. Menilai dari penampilan binatang iblis itu, mereka seharusnya seperti ubur-ubur mengambang dari zaman kuno. Binatang iblis seperti itu dapat menyerap udara di sekitar mereka, memadatkannya seminimal mungkin, dan menyemburkannya melalui lubang dan kerutan di tubuh mereka. Peluru udara mereka bisa sangat mengintimidasi. Terutama di sini, di gletser mistik yang udaranya mengandung gas korosif. Ini adalah rumah jagal yang sempurna bagi mereka, sembur Yang Tian. Jenderal iblis tingkat menengah atau tinggi, puncak. Selain itu, setelah ribuan tahun hibernasi, jaringan tubuh mereka pasti telah rusak secara signifikan. Meskipun mereka telah bangkit kembali, efektivitasnya jauh lebih rendah dibandingkan ribuan tahun yang lalu. Kata-kata Hong Tong sebagian besar dimaksudkan untuk menenangkan Li Yao.
Meskipun gelombang iblis dari mereka tidak kuat dan mereka mungkin masih sangat lemah setelah hibernasi selama ribuan tahun, sulit untuk mengatakan apakah mereka memiliki gerakan tersembunyi atau tidak, mengingat mereka adalah binatang iblis dari ribuan tahun yang lalu. Mengambil napas dalam-dalam, Liao mencoba menenangkan dirinya. Dia menggerakkan tangan kanannya sedikit demi sedikit, sampai di akhirnya meraih pedang tebasan angin darah rebus dengan tenang. Rekan satu timnya yang lain berpencar secara diam-diam sesuai dengan taktik yang telah mereka latih berkali-kali selama latihan. Jaring tentakel raksasa dari lusinan binatang iblis melayang di udara seperti awan kelabu yang aneh, hingga mereka merasakan keberadaan manusia dan dengan cepat bergerak ke arah mereka. Mereka bergerak dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Heaven's Roar. Udara kencang yang menyembur dari lubang di bagian belakang tubuh mereka mendorong mereka maju dengan kecepatan yang mencengangkan. Pertempuran sengit akan segera terjadi. Dalam sekejap mata, binatang iblis terdekat hanya berjarak 50 meter dari Liao. Liao dapat melihat dengan jelas setiap duri di setiap tentakel saat ini. Pedang tebasan angin darah rebus menggigil hebat di dalam sarungnya, ingin sekali melompat keluar. Tiba-tiba, jeritan terdengar dari kirinya, seberkas cahaya melewatinya dan menembus tubuh binatang iblis itu. Pedang terbang, ubur-ubur terapung semuanya dipenuhi udara di dalam tubuhnya. Sekarang setelah pedang terbang meninggalkan luka yang panjang dan sempit di atasnya, suara kebocoran udara bernada tinggi segera bergema dan tidak berhenti sampai binatang iblis itu layu lagi. Ubur-ubur terapung lainnya rupanya sangat terkejut. Mereka melambaikan tentakelnya dan membentuk garis pertahanan yang padat. Liao juga bingung. Pedang terbang itu tidak datang darinya, tapi dari sudut timur laut medan pertempuran kuno. Boom, bom, 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 bumi berguncang. Muncul di depan matanya puluhan kamera kristal triplet berbentuk segitiga, yang memancarkan kebrutalan dan ketangguhan saat pemiliknya berbaris maju dalam kabut abu-abu. Segera, semuanya menjadi lebih jelas. Lusinan boneka logam masuk ke dalam pandangannya dengan kaku namun tegas. Lengan mereka telah dimodifikasi menjadi pedang rantai dan pedang, dan mereka memiliki peluncur sarang lebah yang tumpul dan memberatkan yang ditempelkan di bahu mereka yang menembakkan pedang terbang tanpa bisa dihentikan saat mereka berjalan terus. Banyak boneka yang rusak parah akibat hembusan angin setelah sekian lama. Pergelangan kaki atau lutut mereka meledak saat berjalan, membuat mereka terjatuh ke tanah, tidak mampu berdiri lagi. Tapi boneka-boneka yang tersisa tidak pernah meliriknya sedikitpun. Mereka melangkahi tubuh rekan mereka dan melanjutkan perjalanan. Untuk boneka yang jatuh, selama prosesor kristal mereka masih bekerja, mereka akan melambaikan tangan dan menggerakkan tubuh mereka ke depan dengan tangan, melanjutkan serangan mereka pada binatang iblis. Mereka adalah boneka logam dari Star Ocean Imperium. Dalam kondisi ekstrim, beberapa boneka juga akan memasuki kondisi hibernasi. Hanya ketika mereka mendeteksi gelombang setan yang kuat barulah mereka bangkit kembali untuk menghancurkan targetnya, jelas Hong Tong. Saat mereka berbicara, pasukan boneka logam menyerbu ke dalam jaring abu-abu binatang iblis. Pertempuran berdarah tanpa pertumpahan darah terjadi. Pada awalnya, boneka logam mengirimkan pedang terbang besar dari peluncur sarang lebah mereka dan memisahkan binatang iblis, sebelum mereka menggunakan pedang rantai dan pedang dan menebas binatang iblis serta tentakel mereka menjadi beberapa bagian. Binatang iblis itu tidak mudah untuk dihadapi. Peluru udara yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kerutan dan lubang yang menutupi tubuh mereka dan menghancurkan anggota tubuh boneka logam itu hingga berkeping-keping. Kedua belah pihak telah tidur dalam suhu yang sangat dingin selama ribuan tahun. Tubuh mereka sangat lemah karena cuaca angin. Seringkali, setelah beberapa kali bentrokan, kedua lawannya hancur berkeping-keping pada saat yang bersamaan. Tapi baik binatang iblis maupun boneka logam tidak tahu apa itu ketakutan. Mereka hanya melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. 10 menit kemudian, perang berkepanjangan yang telah tertunda selama ribuan tahun berakhir. Semua binatang iblis dan boneka logam telah menjadi pecahan. Anggota badan dan komponen mereka melukiskan lukisan kehancuran di tanah abu-abu. Yang tersisa hanyalah pedang terbang di langit, yang berputar di udara, agak hilang, karena tidak dapat menemukan sasaran. Akhirnya, hal itu terjadi pada Liao. Liao menelan ludahnya, tangan kanannya memegang pedangnya lebih erat lagi. Jangan cemas, pedang terbang itu seharusnya memiliki sistem identifikasi yang terpasang. Kita semua adalah manusia, pedang itu tidak akan menyerang kita, jelas Hong Tong. Pedang terbang itu terbang di atas kepala mereka masing-masing. Liao melihat dengan jelas tepinya yang penyok, karat tebal yang disebabkan oleh asam dari binatang iblis, dan juga lambang naga merah menelan matahari di badan pedang. Dulunya merupakan kebanggaan umat manusia, terbang di setiap sudut lautan bintang. Ujung pedangnya bergetar lama, seperti anjing yang mengendus mencari mangsanya. Setelah menyadari bahwa mereka semua adalah manusia, pedang terbang itu pergi ke arah barat menuju kabut abu-abu, hingga kemudian menghilang sepenuhnya di balik cakrawala. Kemana tujuannya? Li Yao bertanya. Meskipun kami bukan binatang iblis, kami juga tidak memiliki tato spiritual identifikasi para prajurit kerajaan lautan bintang. Mereka mungkin menganggap kami sebagai warga sipil, jawab Hong Tong. Ia akan menemukan pasukan tentara kekaisaran, atau binatang iblis untuk diserang. Li Yao linglung sejenak dan bertanya lebih lanjut, bagaimana jika ia juga tidak dapat menemukannya? Hong Tong menjawab, jika tidak bisa, ia akan terus mencari hingga energi spiritualnya habis. Li Yao mau tidak mau membayangkan adegan berikut.
Pedang terbang yang sepi telah terbang di tanah terkutuk itu tanpa ada yang tahu berapa lama, tanpa bisa menemukan kawan atau musuh. Ia terbang semakin lambat, karat di tubuhnya semakin tebal, bahkan terkadang jatuh dari langit. Namun ia tidak mengetahui apa itu kelelahan, dan ia juga tidak akan pernah meninggalkan misinya. Ia hanya akan terus terbang dan terbang sampai energi spiritualnya yang terakhir habis. Little Black, apakah kamu mencari teman atau musuh seperti pedang terbang itu? Liao bertanya pada sayap hitam di punggungnya dengan pemikiran telepati. Sayap hitam menggigil. Liao segera mengerti maksudnya. Saya sudah menemukan teman. Baiklah, semuanya, teruskan. Pertarungan antara binatang iblis kuno dan boneka logam bukanlah hal yang aneh di bola gaib. Hong Tong berteriak, Herring dan Dami, bersihkan medan pertempuran, dan lihat apakah ada piala yang layak dibawa kembali. Yanzi dan Lindang, bentuk tim pengintai dan cari di gunung terdekat. Karena ini adalah medan pertempuran, maka sangat kemungkinan besar ada terowongan di sekitar sini. Shell dan aku akan berjaga-jaga. Leng Ziming memilih posisi yang sangat baik di mana dia memasang senapan snipernya, memantau situasi medan pertempuran. Liao dan Baweiki melompat turun ke medan pertempuran kuno yang kini tertutup pecahan es. Sebagian besar pedang terbang kuno, pakaian kristal, dan boneka logam telah berubah menjadi bubuk. Meskipun beberapa di antaranya terlihat utuh, namun akan hancur berkeping-keping saat seseorang menyentuhnya. Liao hanya bisa memindai penampilan mereka dengan sinar mistik dan menyimpannya ke prosesor kristalnya, berharap itu bisa membantu para perancang peralatan sihir di sektor asal surga. Di sisi lain, banyak komponen wayang logam yang baru saja terlibat dalam pertarungan sengit masih tidak rusak. Liao mempelajarinya dengan cermat. Anggota badan palsu dan peluncur sarang lebah tidak lebih canggih dibandingkan rekan-rekan mereka di sektor asal surga, dan oleh karena itu tidak ada gunanya untuk diambil kembali. Sementara itu, sistem hibernasi yang membuat boneka-boneka itu tetap hidup selama ribuan tahun cukup rumit. Liao belum pernah melihat hal serupa di sektor asal surga. Setelah ubur-ubur terapung mengeluarkan sepenuhnya udara di dalam tubuhnya, ukurannya tidak terlalu besar. Liao mengambil yang terkecil, yang direndamnya dalam core solidifying liquid, sebelum melemparkannya ke dalam kosmos ring miliknya bersama dengan inti sistem hibernasi. Dia cukup beruntung. Dalam perjalanan pertama ke Orb Gaib, dia telah menemukan peralatan magis baru dan spesies binatang iblis yang telah lama dianggap punah. Banyak poin kontribusi telah diperoleh. Kabar baik juga datang dari tim pramuka. Yanzi dan Ding Lingdang telah menemukan pintu masuk sebuah terowongan yang masih terbuka 5 km sebelah barat medan pertempuran kuno. 5 detik kemudian, mereka berenam berkumpul di pintu masuk terowongan. Tempat ini berada di bawah bebatuan yang retak. Setelah sekian lama, celah-celah bebatuan dipenuhi jamur raksasa bermata tunggal, yang berayun tertiup angin dan memancarkan cahaya redup. Sebuah gua curam dengan diameter lebih dari 3 meter menembus ke dalam tanah, menyebabkan kegelapan total. Gua itu rupanya buatan manusia, namun perjalanan waktu hampir menghancurkan semua jejak para pekerjanya. Liao mengambil peralatan sihir bundar dan menjatuhkannya ke helmnya. Bola segera mulai retak. Kemudian, dia melempar bola tersebut ke kedalaman gua. Setelah suara yang membosankan, sinar mistik kehijauan melintas jauh di dalam gua, memindai segala arah secara menyeluruh. Pancaran cahaya dari 6 setelan kristal menampilkan peta 3D gua yang cukup luas dan meluas ke berbagai arah. Peralatan magis semacam itu dikenal sebagai granat gelombang cahaya, yang dapat mengirimkan gelombang spiritual yang mirip dengan gelombang suara untuk memindai lingkungan yang tidak diketahui sebelum menggambar peta 3D dan memberikan kesimpulannya kembali ke prosesor kristal. Itu sangat berguna dalam kelangsungan hidup di alam liar. Liao menggosok tangannya dan berkata dengan penuh semangat, terowongan ini berada 430 meter di bawah permukaan, di mana terdapat 12 platform operasi. Tampaknya akan ada cukup banyak bahan surgawi dan harta karun duniawi di tempat ini. Bab 376, Revenant S yang menghancurkan. Boneka binatang di belakang Yan Yang Tian dibebaskan lagi, mereka terbang ke dalam gua sesuai dengan rute yang baru saja disediakan Liao. Boneka-boneka tersebut memeriksa lingkungan dengan cermat dan mengirimkan kembali banyak gambar. Belum ada sarang atau jebakan yang ditemukan. Tapi tetap saja, hati-hati semuanya. Ayo turun. Tak jauh dari mereka, ada rel kereta api menuju bawah tanah. Tapi itu sudah dipakai dengan baik setelah ribuan tahun. Liao memeriksanya dan menemukan bahwa meskipun tidak sulit untuk memperbaikinya, pekerjaan tersebut dapat memakan waktu setidaknya 1 hari penuh untuk mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Oleh karena itu, mereka meninggalkan gerobak dan berkumpul. Kapten Hong Tong mengaktifkan kemampuan pengendalian gravitasinya dan mengatur gravitasi 5 meter persegi di dekatnya menjadi 1/5 gravitasi standar, yang setara dengan 1/3 gravitasi sektor asal surga. Di bawah pengaruh gravitasi baru, semua orang merasa seringan burung layang-layang. Mengontrol pakaian kristal mereka dengan susunan rune kekuatan halus di atasnya, mereka melayang ke dalam gua seperti 6 bulu. Sesekali, mereka akan menginjak dinding terowongan untuk mencegah mereka terjatuh terlalu cepat. Saat dia turun, Liao melepaskan lebih banyak granat gelombang cahaya, yang memindai setiap celah di dunia bawah tanah dan setiap platform operasi dan menambahkan lebih banyak detail ke peta tambang. Segera, terowongan curam itu menjadi datar. Terowongan samping muncul di kiri dan kanan. Mereka juga melihat puing-puing gerobak yang ditinggalkan, yang menjadi bukti bahwa mereka sudah sampai di ujung terowongan.
Diterangi oleh kecerahan lemah dari pakaian kristal, dinding di sekelilingnya memantulkan ribuan warna, seolah-olah itu adalah pelangi yang memadat. Bebatuan yang tampak seperti kristal membuat gua tersebut terasa seperti istana yang indah. Di banyak celah bebatuan, jamur raksasa bermata tunggal juga ada. Berbeda dari sepupu mereka di darat, jamur raksasa bermata tunggal di sini lebih tinggi dan lebih tipis, dengan hiasan hijau dan awan kabut ungu samar yang mengelilinginya. Mereka menari riang ditiup angin sepoi-sepoi. Lebih dari 30 jenis material surgawi dan harta karun duniawi dapat ditemukan di Gletser Mistik, termasuk batu beraneka warna dan berlian roh guntur. Kecerahan yang mereka lihat berasal dari mineral tersebut. Tapi kebanyakan dari mereka juga bisa ditemukan di sektor asal surga. Ukurannya terlalu besar untuk digali dan dibawa kembali. Yang mereka butuhkan adalah batu 9 lubang dan kristal peleleh roh yang ukurannya jauh lebih kecil dan nilainya lebih tinggi. Lanjutkan bergerak. Perhatikan jamur di sini. Jika ada garis-garis merah di dalam bintik-bintik hijau di atasnya, itu berarti batu 9 lubang dan kristal pencair jiwa ada di dekatnya. Selain itu, tetap aman dan jaga sistem sirkulasi internal setelan kristalmu berfungsi normal. Narkotika jamur di sini 10 kali lebih efektif daripada jamur di tanah. Bahkan penggarap tahap dasar bangunan mungkin mudah tertipu. Sebelum Hong Tong menyelesaikan pidatonya, ribuan aliran kecerahan membanjiri celah-celah bebatuan dan melayang di udara dengan rasa dingin yang membekukan seperti 100 ekor rambut tembus pandang. Suhu tambang segera turun lebih dari 10 derajat. Meskipun ada perlindungan ganda dari jas kristal dan cap spiritual, Li Yao masih merasa kedinginan. Ekor rambut tak berbentuk seperti itu tampaknya cerdas. Dua lampu biru tua bersinar dari lubang di depan mereka dan segera terkunci pada 6 or patroller. Apakah kamu melihat itu? Li Yao bertanya dengan suara rendah, berusaha memastikan bahwa dia tidak berhalusinasi. Ya, itu bukan ilusi. Mereka dikenal sebagai Revenant S yang menghancurkan. Yan Yangtian dengan cepat menjelaskan, sangat umum untuk melihat jiwa-jiwa yang menghancurkan berlama-lama di sekitar medan pertempuran kuno, yang merupakan kesadaran terakhir akan pembunuhan dan kehancuran orang yang meninggal dikombinasikan dengan lingkungan medan pertempuran kuno. Mereka bukan hantu, tetapi mereka lebih agresif dari hantu. Bagian bawah tanah Gletser Mistik penuh dengan siklon dingin. Sebagian energinya mungkin bocor dan menyatu dengan sisa kesadaran para prajurit yang tewas. Setelah ribuan tahun, banyak sekali Revenant S penghancur yang telah tercipta. Saat itu, hampir 100 Revenant S yang menghancurkan telah berkumpul di depan mereka, mengecat tanah bawah tanah dengan warna biru. Mereka menjerit tanpa suara, namun Li Yao bisa mendengar suara pin baja menggesek kaca. Revenant S yang menghancurkan berjongkok dan menyerang tim perunggu biru seperti anak panah. Rencanakan 6 untuk musuh tipe hantu, aktifkan. Hong Tong meraung. Dia menekan dua sisi terowongan. Sejumlah besar batu berjatuhan, yang kemudian ditarik ke depannya dengan manipulasi gravitasi dan membentuk garis pertahanan batu yang longgar. Banyak Revenant S yang menghancurkan menabrak batu dan membekukan mineral menjadi balok es, yang pecah berkeping-keping dan segera jatuh ke tanah. Namun selama proses tersebut, banyak energi spiritual dari Devastating Ichi Revenant yang terbuang sia-sia. Keputusasaan dan sikap dingin yang mereka bawa dengan cepat menghilang. Ding Lingdang memanfaatkan kesempatan itu dan memimpin serangan balik. Kemerahan yang menyengat muncul dari Crimson Phantom Battle Suite miliknya di kegelapan, sementara lengannya berubah menjadi dua naga api yang meluncur keluar dan memakan Devastating Ichi Revenants di depan. Revenant S yang menghancurkan menjerit dalam kobaran api, meleleh menjadi cairan biru. Beberapa Revenant S yang menghancurkan menerobos api dan terus bergerak maju, hanya untuk diterbangkan oleh peluru peledak, Shell, Leng Ziming yang telah diukir dengan susunan rune api. Pada akhirnya, hanya dua Revenant S penghancur yang berhasil mencapai mereka. Li Yao memotongnya menjadi beberapa bagian dengan pedang pemotong angin darah rebusnya dengan mudah. Tidak lebih dari 10 menit kemudian, terowongan itu dibersihkan kembali. Tidak ada satupun Revenant S yang menghancurkan lagi. Ada kemungkinan bahwa tidak ada ahli dari zaman kuno yang ikut serta dalam pertempuran di medan perang kuno ini. Apa yang ditelan oleh topan frigorifik adalah kemauan bertarung dari prajurit biasa, jadi Revenant S penghancur yang diciptakan tidak terlalu tangguh. Jika kemauan bertarung seorang ahli kuno mampu digabungkan dengan topan dingin raksasa jauh di bawah tanah, Revenant S penghancur yang muncul akan jauh lebih menakutkan. Hong Tong merasa sangat lega. Setelah membersihkan puing-puing dengan cepat, semua orang terus berjalan. Di balik sisa-sisa mobil terdapat platform utama tambang bawah tanah. Cukup banyak pakaian kristal rusak tergeletak di sudut. Li Yao memeriksanya dan memperhatikan bahwa tidak ada senjata di pakaian kristal manapun. Strukturnya juga berbeda dari pakaian perang pada umumnya. Kemungkinan besar itu ditujukan untuk para penambang. Mereka juga menjadi sangat lemah setelah sekian lama. Sebelum Li Yao bisa mempelajarinya dengan lebih cermat, mereka sudah pecah menjadi bubuk berkilau. Li Yao sangat kagum. Saya diberitahu bahwa di era Star Ocean Imperium, para penggarap membawa teknologi pakaian kristal ke tingkat yang tak terbayangkan, menjadikannya peralatan sehari-hari. Bukan hanya para penggarap, orang-orang biasa juga memiliki pakaian kristal mereka sendiri. Ceritanya sangat benar dilihat dari apa yang saya lihat hari ini. Bahkan para penambang pun dilengkapi dengan pakaian kristal. Jika demikian halnya, orang biasa akan dapat bekerja di lingkungan yang kondisinya dianggap tidak menguntungkan bagi mereka. Efisiensi pengumpulan sumber daya dan tingkat pemanfaatan sumber daya untuk seluruh peradaban akan meningkat pesat.
Tidak heran Star Ocean Imperium dapat mendominasi kosmos selama ribuan tahun sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah umat manusia. Perjalanan masih panjang untuk Federasi Star Glory. Saat dia merenung, dia mendengar seruan gembira ding-lingdang di saluran komunikasi. Saya dapat satu. Dia telah menemukan batu 9 lubang di dekat jamur raksasa bermata tunggal. Batu 9 lubang adalah sejenis mineral seukuran ibu jari. Setiap batu 9 lubang memiliki 8 atau 9 lubang kecil dengan distribusi yang aneh, yang membuatnya tampak seperti wajah mungil dengan 3 hingga 4 mata, hidung, mulut, telinga, dan semuanya. Ketika beberapa batu 9 lubang dikumpulkan, cairan abu-abu akan mengalir keluar dari lubang, yang akan menyatu dalam waktu 5 detik setelah bertemu dengan udara. Cairan itu adalah Soul Melting Crystal. Bagus sekali. Kita telah menemukan batu 9 lubang dalam waktu singkat. Tampaknya nona keberuntungan sedang tersenyum pada kita dalam perjalanan ini. Mari kita beristirahat selama 10 menit sebelum kita mulai mengumpulkan. Hong Tong melambaikan tangannya. Liao mengambil 6 penghalang bundar dari kosmos ring miliknya dan menempatkannya di sudut terowongan yang relatif datar. Dia membuka penghalang. Udara di dalam langsung terhalang dari luar. Kemudian, dia memilih rune sanitasi yang dapat memurnikan udara yang tertutup oleh penghalang menjadi sesuatu yang bersih dan dapat bernapas. Setelah itu, seluruh anggota tim melepas pakaian kristalnya secara bergantian, sebelum masing-masing meminum 2 dosis obat bernutrisi tinggi. Meskipun bukan masalah besar bagi penggarap tahap dasar bangunan untuk tidak makan dan minum apapun selama beberapa hari, tetap saja yang terbaik bagi mereka adalah memulihkan cadangan energi spiritual mereka selagi bisa, karena mereka mungkin terlibat dalam pertempuran sengit kapan saja. Setelah istirahat sejenak, tim perunggu biru menjelajahi semua platform operasi, membersihkan 4 gelombang Revenant es yang menghancurkan, dan membentuk 6 susunan rune pertahanan, sebelum akhirnya memulai pekerjaan pengumpulan. Tim dibagi menjadi 2 regu. Yan Yangtian dan Shen Ziming membentuk pasukan pengintai dan kembali ke tanah di mana mereka akan menjelajahi area dekat pintu masuk terowongan. Hal ini sebagian untuk mengetahui lebih jauh tentang Gletser Mistik, dan sebagian lagi untuk memastikan keamanan terowongan. 4 anggota tim lainnya mulai mencari batu 9 lubang dan kristal pencair jiwa di dekat jamur raksasa bermata tunggal yang bergaris merah. Meskipun Liao cukup baru dalam pekerjaan pengumpulan di bola gaib, dia telah memahami beberapa seni rahasia dari klan 100 peleburan dalam pengumpulan dan pemanfaatan bahan surgawi dan harta karun duniawi dengan menyerap potongan ingatan Ouyesi. Oleh karena itu, kecepatan pengumpulan Liao melonjak segera setelah dia terbiasa dengan karya tersebut, meskipun dia agak canggung saat pertama kali memulai. Keesokan paginya, dia sudah mengumpulkan lebih cepat dari kaptennya. Pada malam hari kedua, Liao telah memenuhi seluruh cincin kosmos. Dia harus menggunakan kosmos ring pribadinya untuk menyimpan piala tambahan. Jumlah koleksinya sendiri bahkan lebih besar daripada jumlah koleksi Hong Tong dan Ba Weiki jika digabungkan. Ba Weiki pada awalnya tidak membelinya. Dia menganggap Liao sebagai tangan hijau yang telah mengambil mineral tidak relevan yang dekat dengan batu 9 lubang. Namun kemudian di malam hari, ketika semua orang berkumpul di dalam penghalang dan membereskan pekerjaan mereka, dia tidak bisa tidak menyadari bahwa Liao tidak hanya memiliki batu 9 lubang yang paling banyak, kemurnian batu 9 lubangnya juga merupakan yang tertinggi. Mereka hampir tidak terkontaminasi, dan lebih dari 90% di antaranya kaya dengan Soul Melting Crystals. Burung Hering, kenapa matamu begitu tajam dalam membedakan semua batu berlubang 9 yang terbaik? Ba Weiki menggaruk helm besarnya dengan bingung, tidak bisa memberikan alasan apapun. Mungkin, itu karena aku secara alami terhubung dengan materi surgawi dan harta karun duniawi. Liao juga bersemangat. Keterampilan mengumpulkan material surgawi dan harta karun duniawi hanyalah teori baginya di masa lalu. Dia telah belajar dan meningkatkan banyak hal dalam perjalanan ke Gletser Mistik ini dengan mempraktikannya. Batu berlubang 9 dan kristal pencair jiwa bukanlah material surgawi dan harta karun duniawi yang paling langka. Ketika dia bertemu dengan materi surgawi dan harta karun duniawi yang sangat berharga di masa depan, keterampilan pengumpulan yang dia praktikkan di sini akan terbukti sangat membantu. Saat semua orang berbicara dan tertawa, Shell, Leng Ziming kembali ke terowongan dengan wajah muram dan pesan yang memadamkan kebahagiaan semua orang. Pasukan pengintai telah mendeteksi aktivitas dari klan iblis yang berjarak 324 km. Bab 377, Penyerangan Diven. Gunung yang luas dan terpencil itu menembus langit seperti pedang abu-abu, dan 5 anggota tim perunggu biru bersembunyi di balik pedang itu. Yan Yangtian, sebaliknya, telah melebur ke udara dingin. Dia memantau situasi di lembah dari ujung pedangnya. Dari gambar yang dia kirimkan kembali, Liao dapat melihat dengan jelas bahwa ada 13 setan yang mengenakan bulu putih di sekujur tubuh mereka dan kristal merah tua yang memancarkan panas di persendian mereka. Mereka seperti 13 beruang kutub yang telah belajar berdiri. Tidak mungkin bulu putih itu adalah kulit asli mereka. Mungkin itu adalah cangkang biokimia yang mereka bentuk untuk menahan suhu dingin yang ekstrim. Wajah mereka semua terpapar ke udara. Organ wajah mereka cukup bisa dibedakan, sangat mirip dengan manusia, hanya saja ada sekumpulan daging tambahan di hidung mereka yang mungkin merupakan sejenis serangga iblis pembersih udara mini. Semakin mirip iblis dengan manusia, semakin tinggi evolusi mereka dan semakin tinggi kemampuan mereka. Ada kemungkinan besar mereka adalah iblis berdarah perak. Tingkat peradaban sektor setan darah setara dengan tingkat peradaban sektor asal surga.
Dibutuhkan banyak energi iblis untuk memindahkan Raja Iblis dan Kaisar Iblis ke jarak ratusan tahun cahaya, belum lagi peluang keberhasilannya sangat rendah. Kecuali jika diperlukan, Raja Iblis dan Kaisar Iblis tidak akan mengambil risiko terkoyak oleh turbulensi kosmik untuk diteleportasi ke bola gaib. Kekuatan utama yang menjelajahi bola gaib semuanya adalah Jenderal Iblis. Biasanya, setelah penggarap tahap dasar gedung mengenakan pakaian kristal, kemampuan pribadi mereka akan sangat meningkat. Jenderal Iblis dengan level yang sama bukanlah tandingan mereka. Namun, tubuh iblis dilahirkan lebih tangguh daripada tubuh manusia, yang memungkinkan mereka mengatasi efek samping dari teleportasi antar bintang dengan lebih mudah. Oleh karena itu, kendaraan dengan level yang sama dengan pesawat ulang-alik bintang dapat membawa lebih banyak setan. Akibatnya, dalam bola gaib, seringkali penggarap memiliki kemampuan tempur yang lebih tinggi sementara iblis memiliki keunggulan jumlah yang luar biasa. Terutama hari ini, Yanzi dengan cepat merangkum informasi intelijen yang dikumpulkan sejauh ini. Saya menemukan pesawat ulang-alik bintang dari klan iblis yang berjarak 37 km. Ukurannya tidak besar, 13 iblis dan 2 penjaga di atas punggung bukit seharusnya ada semuanya. Menurut pengamatanku, ke-15 iblis itu semuanya tidak lebih tinggi dari Jenderal Iblis tingkat tinggi. Tidak ada Raja Iblis. Itu masuk akal mengingat skala pesawat ulang-alik bintang. Untuk pesawat ulang-alik bintang setingkat itu, pasti tidak akan mampu menampung Raja Iblis setelah memasukkan 15 Jenderal Iblis ke dalamnya, kecuali mereka bersedia dicabik-cabik selama teleportasi. Sambil mendengarkan, Li Yao mengamati sendiri situasinya. Setan-setan berbulu putih itu telah membangun sebuah bangunan aneh di dalam lembah. Sekilas, itu tampak seperti menara yang tinggi. Sebuah pilar raksasa berdiri di tengah menara, kristal yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan menyebarkan energi iblis yang eksentrik. Herring, kamu adalah seorang pemurni. Bisakah kamu mengetahui apa yang sedang mereka kerjakan? Sebuah altar, Hong Tong bertanya dengan suara rendah. Li Yao menyipitkan matanya, ratusan bangunan serupa muncul di kepalanya. Dia membandingkan masing-masing dari mereka dengan yang ada di depan matanya, hanya untuk tidak mendapatkan kecocokan, sampai pada akhirnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan percaya diri, ini bukan kam atau altar. Itu adalah tukang tumpuk, atau latihan, jika kamu mau. Pengemudi tiang pancang, bor, Hong Tong agak bingung. Benar, Li Yao menambahkan, pilar raksasa di tengahnya seharusnya merupakan semacam peralatan magis yang dapat menggali jauh ke dalam tanah melalui getaran dan revolusi. Secara umum, pilar ini sering digunakan ketika lapisan induk belum terdeteksi. Tetapi menurut arsip kami, dari lusinan jenis material surgawi dan harta karun bumi di Gletser Mistik, batu berlubang 9 dan kristal peleburan jiwa adalah 2 yang layak untuk dikumpulkan. Hal yang sama juga terjadi pada sektor setan darah. Juga, cara kemajuan mereka berbeda dengan para penggarap, dan mereka tidak memiliki konsep membangun fondasi sama sekali, yang berarti kristal pencair jiwa sama sekali tidak berguna bagi mereka. Jika mereka mengumpulkan batu 9 lubang, cara yang paling mudah adalah dengan memanfaatkan terowongan tambang kuno ribuan tahun yang lalu. Melakukan pencarian ulang dan membangun kembali terowongan. Itu terlalu sulit. Selain itu, sangat sulit tidak perlu. Oleh karena itu, kesimpulanku adalah ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada batu 9 lubang dan kristal peleleh jiwa yang terkubur di bawah lembah. Saat Li Yao sedang berbicara, mesin bor di lembah tiba-tiba mulai bersinar. Pilar raksasa di tengahnya mulai berputar dengan cepat saat ia menggali ke dalam bawah tanah. Apa yang dilakukan bajingan-bajingan ini? Apa mereka tidak tahu bahwa siklon dingin ada di mana-mana di bawah permukaan Gletser Mistik? Bagaimana jika beberapa di antaranya dipicu oleh pengeboran? Hong Tong menggertakkan giginya. Tim iblis ini melebihi jumlah kita, tapi tak satu pun dari mereka yang sangat kuat. Apapun yang mereka lakukan, mari kita tangkap mereka yang tidak siap dan kalahkan mereka. 15 iblis adalah poin kontribusi yang banyak. Barang-barang mereka semua akan menjadi milik kita. Bagaimana kalau dia? Ayo lakukan. Bunuh bajingan-bajingan jahat itu. Mereka hanya sekitar 10 iblis. Tim perunggu biru biasa membunuh lebih dari 20 iblis tanpa kesulitan apapun. Semua rekan satu tim, termasuk Li Yao, menggosok tangan mereka, terlalu bersemangat untuk bergerak. Tapi, Shell, Leng Ziming lebih berhati-hati. Dia berkata, apakah kita perlu mengirim pesan ke sektor asal surga dan meminta tim bintang lain untuk memperkuat kita? Bukan berarti kita tidak bisa mengalahkan mereka. Saya hanya khawatir beberapa dari mereka mungkin bisa lari, pergi dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Hong Tong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Untuk mengirim pesan kembali, kita harus kembali ke Star Shuttle. Tempat ini berjarak ratusan kilometer dari pesawat ulang-alik bintang kita. Saat kita pergi ke sana dan kembali, bajingan-bajingan ini kita mungkin sudah menggali apa yang mereka butuhkan dari bawah tanah. Selain itu, kita akan lebih mungkin untuk mengekspos diri kita sendiri. Leng Ziming berpikir sejenak dan menganggukkan kepalanya. Cukup adil. Ayo kita lakukan. Bagus. Suara Hong Tong tiba-tiba berubah menjadi sangat tenang. Pemeriksaan menit terakhir. Yanzi akan menghabisi penjaga di sebelah kiri, Shell akan menangani yang di sebelah kanan. Dami akan meluncurkan gangguan mental untuk mengurangi kewaspadaan iblis ke tingkat minimum. Herring dan Lindang, bersiaplah. Nanti, saya akan membuat saluran di depan Anda yang tidak ada gravitasinya, sehingga kecepatan Anda akan ditingkatkan. Kalau begitu,
Laksanakan rencana 19. Bebaskan api dan bunuh semua yang kamu lihat. Dipahami, dipahami, dipahami. Kelima rekan satu tim berpencar secara diam-diam. Seekor hewan raksasa telah membuka mulutnya yang berlumuran darah, siap menikmati makanan lesat. Setan-setan di lembah itu sepenuhnya fokus pada mesin bor, sama sekali tidak menyadari bahwa sayap kematian telah melewati kepala mereka. Gangguan mental dari Dami, Baweiki semakin memperkuat ilusi mereka bahwa misi akan segera selesai. 10 detik terakhir, Shell, Leng Ziming sudah berada di posisinya. Pikiran telepatinya telah terkunci pada penjaga iblis yang berjarak 735 meter yang menyamar sebagai batu. Yan Yang Tian menjadi sama sekali tidak terlihat. Dia menyelinap ke belakang penjaga lainnya. Liao dan Ding Lingdang telah memeriksa semua susunan rune kekuatan mereka dan menyerang peralatan sihir. Energi spiritual mereka bergembira, mengalir keluar dari pori-pori kulit mereka kapan saja. 5, 4, 3, 2, 1. Di salah satu sudut punggung bukit, sebuah bintang merah berkedip. Sebuah peluru yang telah diukir dengan rune canggih di sekujur tubuhnya, menempuh jarak lebih dari 700 meter secara diam-diam dan cepat, menembus perisai iblis penjaga dan masuk ke kepalanya tanpa kesulitan apapun. Yan Yang Tian muncul begitu saja. Penjaga iblis lainnya benar-benar ditekan oleh energi spiritualnya, sementara dia memotong tulang punggung penjaga itu dengan pisau tajam yang berkilauan dan menusuk jantungnya dengan pisau lain. Boom, bom, 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 bom. 4 penggarap lainnya semuanya melepaskan tembakan. Lebih dari 100 pedang terbang melesat ke lembah. Sekarang saatnya, Hong Tong meraung dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Di jalur pegunungan sebelum Liao dan Ding Lingdang, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berguling sambil menghasilkan suara retakan. Beberapa kerikil bahkan melayang di udara. Liao dan Ding Lingdang segera mengaktifkan energi spiritualnya secara maksimal. Kecemerlangan yang mempesona muncul dari pakaian kristal mereka, sementara susunan power rune semuanya berteriak. Mereka menginjak tanah, menyebabkan guntur yang memekakkan telinga bergema di seluruh lembah, dan bergegas turun. Di jalur di mana terdapat gravitasi nol, kecepatan mereka ditingkatkan ke tingkat yang tidak terbayangkan. Mereka mencapai kaki gunung sebelum semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, seperti dua bilah yang terbakar. Bunga darah bermekaran di antara iblis yang sekarang berada dalam kekacauan total. Shell, Leng Ziming, setelah menjaga penjaga, membidik iblis seperti komandan dalam kelompok. Meski pelurunya tidak membunuhnya, kerumunan orang semakin kebingungan. 100 meter ke setan. Bagi penggarap, jaraknya seperti selebar sehelai rambut. Liao memperluas pemikiran telepatinya dan memanggil 4 senapan mesin vulkan mengambang yang merajut jaring api dan kematian di depannya. Sementara itu, dia menghunuskan pedang pemotong angin darah rebus. Aura darah yang menembus pedang hampir mencapai jarak 9 meter. Dia memegang pedang, menimbulkan badai kehancuran. Setan-setan yang berada dalam jangkauan serangannya semuanya mengangkat senjata mereka untuk memblokir pedangnya. Tapi lengan salah satu jenderal iblis baru saja ditembak oleh penembak jitu, yang membuat reaksinya lebih lambat dari yang seharusnya. Kepala raksasanya terbang ke langit, wajahnya yang terkejut membeku di balik rambut dingin. Darah pertama, diamankan. Untuk iblis lainnya, meskipun mereka tidak terkena tubuh pedang, aura darah telah menembus perisai iblis ke dalam tubuh mereka dengan aneh. Setan yang relatif lebih lemah segera mulai mengeluarkan darah. Jiwa Liao terhubung dengan pedangnya secara misterius. Dia mengenali kelemahan iblis dengan mudah. Sambil mencibir, dia menyerang iblis yang pendarahannya paling cepat dan menebas kepalanya. Sementara itu, Ding Lingdang bergegas menuju kerumunan iblis dengan 3 ular apinya. Dia sudah berada di tingkat menengah dari Building Foundation Stage. Dengan peningkatan dari Crimson Phantom Battle Suite yang dibuat khusus untuknya oleh Liao, kekuatannya bahkan lebih besar daripada banyak jenderal iblis tingkat tinggi. Selain itu, dia mewarisi seni budidaya kuno, api berwarna nano. Oleh karena itu, dia bertarung melawan 5 jenderal iblis pada saat yang sama, sendirian. Pada saat Yan Yang Tian, Hong Tong, dan Baweiki mencapai medan pertempuran, Liao dan Ding Lingdang telah membunuh 3 jenderal iblis, sementara 3 jenderal iblis lainnya berada dalam kondisi sangat lemah karena kehilangan banyak darah. Seperti kata pepatah, keberuntungan selalu berpihak pada mereka yang berani. Kemenangan di sini sudah terjamin. Hong Tong tidak menyangka Liao akan sekuat itu dalam pertarungan pertamanya di bola gaib. Dia berencana untuk membiarkan Liao dan Ding Lingdang mengganggu pembentukan iblis terlebih dahulu, sehingga mereka bertiga dapat membersihkan sisa iblis bersama-sama. Ternyata, Liao dan Ding Lingdang hampir memusnahkan semua iblis sendirian. Dia sangat gembira dan berteriak, "Bagus sekali, Liao. Jangan bunuh mereka semua, biarkan seseorang hidup-hidup." Setan berdarah perak sama cerdasnya dengan manusia. Kedua pihak bisa saling memahami. Penggarap sektor asal surga memiliki banyak seni rahasia untuk menginterogasi iblis. Dami, Baweiki dari tim Blue Bronze adalah ahli dalam aspek ini. Beberapa iblis yang masih melawan tahu bahwa mereka ditakdirkan untuk kalah. Setelah saling memandang, salah satu iblis yang bulunya lebih glamor daripada yang lain mengertakkan gigi dan meremukkan sesuatu di tangannya sementara kebrutalan membara di matanya. Ledakan, mesin bor tiba-tiba mulai bekerja puluhan kali lebih cepat. Suara aneh dan memutar gigi terdengar di kedalaman bawah tanah. Bab 378, Kabut Mematikan. Seolah-olah ribuan guncangan guntur meledak di bawah tanah, bumi berguncang dengan hebat.
Mesin bor yang dibangun oleh klan iblis itu naik sedikit pada awalnya, sebelum ditarik ke bawah dan meledak dengan suara retakan. Kemudian, sekelompok kabut bertekanan tinggi meletus dari lubang tersebut dan pecah di langit menjadi ribuan keping es. Tidak bagus. Topan yang sangat dingin. Suara Hong Tong agak serak. Mereka tidak tahu bahwa setan sedang mengebor di tempat ini hanya untuk mengeluarkan topan yang sangat dingin. Mereka telah menyaksikan kekuatan siklon yang sangat dingin dengan mata kepala mereka sendiri beberapa hari yang lalu. Medan pertempuran seluas lebih dari 10 km persegi bisa dibekukan seluruhnya oleh salah satu dari mereka. Sangat sulit bagi penggarap tahap dasar bangunan seperti mereka untuk mengatasinya. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa besar siklon frigorifik yang akan terjadi. Murid Liao mengerut dengan keras saat dia memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan tergesa-gesa, tidak sesederhana itu. Mustahil iblis datang sejauh ini ke sini hanya untuk membawa sekelompok topan yang sangat dingin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, topan yang sangat dingin itu sepertinya telah terbangun dari mimpi yang berkepanjangan. Ia berputar melalui berbagai bentuk di langit, sebelum berputar dan mengembun menjadi awan es berwarna biru langit dengan diameter puluhan meter dengan garis-garis biru cerah. Meski ukurannya lebih kecil dari yang mereka bayangkan, suhunya jauh lebih rendah. Pakaian kristal semua orang berbunyi peringatan meskipun mereka semua berada dalam jarak puluhan meter, sangat menyarankan agar mereka keluar dari sana sesegera mungkin. Garis-garis biru itu menatap semua orang seperti mata yang panjang dan sipit. Mereka semua diliputi rasa takut. Itu adalah Revenant es yang menghancurkan. Yang ukurannya sangat besar. Yan Yang Tian bergumam pada dirinya sendiri. Hati setiap orang membeku seperti tabung es. Revenant es yang menghancurkan adalah bagian terakhir dari keinginan bertarung orang yang sudah meninggal dikombinasikan dengan energi yang bocor dari siklon dingin yang baru bisa muncul setelah ratusan tahun. Liao dan rekan satu timnya bertemu dengan beberapa Revenant es yang menghancurkan kemarin di terowongan bawah tanah, yang bentuknya seperti ekor rambut tembus pandang. Bahkan yang terbesar pun hanya sepanjang lengan. Tapi Revenant es yang menghancurkan ini ratusan kali lebih besar, yang tampaknya mampu melahap semuanya pada saat yang bersamaan. Tampaknya seseorang yang kuat pasti ikut serta dalam perang di medan pertempuran kuno dan meninggalkan rasa pembantaian yang intens di saat-saat terakhir hidup mereka. Secara tidak sengaja, kekuatan mentalnya menyusup ke saluran utama siklon dingin dan, setelah ribuan tahun mencair, menciptakan Revenant es yang menghancurkan yang sangat besar. Setan mungkin telah menemukannya puluhan tahun yang lalu. Sekarang kondisinya sudah tepat, mereka berencana menggalinya dan menyimpannya untuk digunakan. Namun tim perunggu biru muncul entah dari mana dan mengganggu rencana mereka. Karena tidak punya pilihan lain, mereka terpaksa melepaskan Devastating Ichi Revenant lebih awal, berharap mati bersama lawan mereka. Semua iblis yang masih hidup menari dengan gembira saat melihat kemunculan Revenant es yang menghancurkan, sementara mereka berteriak dengan wajah bengkok, peluklah aku, Pantheon Iblis. Ho, seperti pipi yang menggembung, Devastating Ichi Revenant mengembang secara tiba-tiba, sebelum tiba-tiba menyusut dan mengeluarkan aliran es yang terlihat oleh semua orang. Setan-setan itu, yang berdiri di tengah aliran es, segera dipadatkan menjadi patung transparan dalam postur menari mereka. Anggota badan dari dua iblis yang bergerak terlalu cepat terjatuh pada saat pemadatan. Namun retakannya rapi dan bersih seperti cermin, tanpa sedikit pun darah. Naluri alami dari Devastating Ichi Revenant adalah membekukan semua yang mereka lihat, terutama makhluk hidup. Setelah membekukan semua iblis yang tersisa, awan es berwarna biru langit melayang ke tim perunggu biru tanpa jeda. Biarkan aku. Ding Lingdang melangkah maju dan menyilangkan tangan. Ular api itu dipelintir menjadi spiral dan dilemparkan ke arah Devastating Ichi Revenant. Seperti minyak mendidih yang dituangkan ke dalam salju, suara retakan terdengar di dalam awan es. Garis-garis biru cerah itu bergerak-gerak hebat, seolah-olah ribuan mata menyipit karena rasa sakit yang menusuk. Kemudian, 5 bola es biru dikeluarkan dari Devastating Ichi Revenant. Hati-hati, Liao bereaksi cukup cepat untuk mendorong Ding Lingdang menjauh. Keduanya berguling-guling di tanah, dan 5 tombak es tebal berdiri tepat di tempat Ding Lingdang berdiri. Jika Liao tidak segera mengambil tindakan, Ding Lingdang pasti akan terluka oleh tombak es, jika tidak dibekukan olehnya. Sebaliknya, Devastating Ichi Revenant mengunyah ular api sebelum membekukannya, dan terus melayang di tim perunggu biru. Swoosh, 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 swoosh. 4 bunga api bermekaran di sisi kanan Devastating Ichi Revenant, yang segera berubah menjadi bunga beku. Itu adalah peluru pembakar yang ditembakkan, Shell, Leng Ziming. Suara mendesis seperti gas yang bocor terdengar dari dalam Devastating Ichi Revenant. Tampaknya sangat menyakitkan. Tiba-tiba, 4 kerucut es melesat ke tempat asal peluru, meninggalkan 4 bekas es samar di udara. Sesaat kemudian, gumpalan es tumbuh di punggung bukit tempat Leng Ziming bersembunyi. Kerang, teriak Hong Tong. Aku baik-baik saja. Pelat baja di kaki kanan telah rusak dengan penurunan performa sebesar 52%. Pindah ke posisi menembak kedua. Suara Leng Ziming tetap tenang seperti biasanya. Baiklah, lindungi kami di posisi menembak kedua. Ayo mundur. Kemunculan Devastating Ichi Revenant yang super besar ini di luar dugaan semua orang. Sekarang baik titik serangan jarak jauh maupun jarak dekat tidak mempunyai solusi untuk menghadapinya, Hong Tong segera membuat seruan untuk mundur ke sektor asal surga sesegera mungkin. Manipulasi gravitasinya sangat berguna saat ini.
Dia mengangkat batu-batu raksasa dan menempatkannya di antara tim perunggu biru dan Revenant S yang menghancurkan, sementara dia menurunkan gravitasi di sekitar mereka hingga sepertiga dari gravitasi standar. Semua anggota tim perunggu biru saling menutupi dengan senjata ganas sesuai dengan rencana mundur yang telah mereka praktikkan selama pelatihan. Namun, Revenant S yang menghancurkan tetap berada di belakang mereka. Mengambang di langit seperti awan, kecepatannya luar biasa cepat, dan karena sangat tinggi, sangat mudah untuk menemukan rutenya. Sesekali, ia akan memuntahkan kumpulan kabut es bertekanan tinggi seperti anak panah yang begitu kuat sehingga begitu menyentuh salah satu sudut pelat baja, seluruh bagian pelat baja akan segera membeku dan kehilangan semua fungsinya. Semua orang mengaktifkan susunan power rune mereka dan berlari melintasi dunia yang tertutup es. Setelah melewati beberapa belokan melewati punggung bukit dan gua, mereka akhirnya berhasil menyingkirkan Devastating Ichi Revenant. Ayo kembali ke pesawat ulang-alik bintang, kata Hong Tong buru-buru. Keringat bermunculan di dahi mereka, yang langsung membeku menjadi tetesan es. Tanda api spiritual di tubuh mereka hampir tidak ada gunanya sekarang. Namun, ketika mereka akhirnya mencapai lembah tempat pesawat ulang-alik bintang mereka disembunyikan dan siap untuk menaikinya, panah es melesat mendekat dari langit dan membekukan pesawat ulang-alik bintang tersebut menjadi balok es raksasa. Revenant S yang menghancurkan yang mereka pikir telah mereka hindari sedang mengamati mereka di langit di antara awan biasa lainnya. Wajah semua orang muram dan tidak bisa terlihat lebih buruk lagi. Menghancurkan kekosongan dalam pesawat ulang-alik bintang seperti itu sama saja dengan bunuh diri, komponen pesawat ulang-alik bintang, kemungkinan besar, rusak parah akibat embun beku dan sifat tahan bantingnya sangat berkurang. Dan itu dengan asumsi pesawat ulang-alik bintang bisa dicairkan sama sekali. Satu-satunya harapan mereka hancur. Tidak ada bantuan di Mystic Glacier yang bisa mereka andalkan untuk menghadapi Devastating Ichi Revenant. Bahkan jika sektor asal surga mengirimkan pesawat ulang-alik bintang kedua, Revenant S yang menghancurkan dapat menghancurkannya dengan mudah. Hanya ada keheningan di saluran komunikasi, seolah-olah saluran itu telah dibekukan oleh Devastating Ichi Revenant juga. Tak lama kemudian, suara Liao bergemuruh di saluran itu, seperti bara api yang berkedip-kedip di gua yang paling gelap. Ayo kembali, para jenderal iblis yang kita temui tadi lebih lemah dari kita. Mereka seharusnya sama takutnya dengan Devastating Ichi Revenant seperti kita. Bukan berarti mereka mencoba bunuh diri di sini. Jika mereka tahu bahwa Revenant S penghancur sekuat itu bersembunyi di bawah tanah dan berencana melepaskannya, mereka pasti membawa sesuatu yang bisa menekannya. Tapi sejak mereka bertemu dengan kita, mereka tidak pernah punya kesempatan untuk menggunakannya. Seolah terbangun dari mimpinya, semua orang kembali ke diri mereka sendiri. Hong Tong menggertakkan giginya dan berkata, Liao, Lingdang, kalian berdua kembalilah dan cari sesuatu itu. Kita berempat akan mencoba memancing Devastating Ichi Revenant pergi. Tapi cepatlah. Tampaknya Devastating Ichi Revenant adalah menyerap dinginnya Gletser mistik dan menjadi semakin besar. Kita tidak akan bisa menahannya lama-lama. Dipahami. Keenam anggota tim perunggu biru bergegas beberapa saat, sebelum mereka tiba-tiba terpecah menjadi dua regu dan lari ke arah yang berbeda. Revenant S yang menghancurkan ragu-ragu sejenak, lalu mengejar pasukan yang memiliki lebih banyak orang seperti yang mereka harapkan. Liao dan Ding Lingdang bergegas kembali ke medan pertempuran yang jaraknya ratusan kilometer secepat mungkin tanpa mempedulikan konsumsi energi spiritual mereka. Melihat sekeliling, Liao segera menemukan mayat iblis dengan pakaian glamor. Dia menendangnya menjadi potongan-potongan es. Seperti yang dia duga, ada peralatan ajaib berbentuk siput laut di tengah es. Karena peralatan sihir seharusnya digunakan untuk menekan Devastating Ichi Revenant, kemungkinan besar peralatan itu tahan dingin. Oleh karena itu, Liao memutuskan untuk mencari tahu dengan cara yang paling sederhana. Namun, Liao belum pernah melihat peralatan sihir semacam itu sebelumnya, dia sama sekali tidak tahu cara menggunakannya. Di saluran komunikasi, Hong Tong dan rekan satu timnya terengah-engah. Ba Weiki bahkan berteriak sekuat tenaga. Setiap tanda menunjukkan bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lama. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liao mengeluarkan sarung tangan perawatan yang diberikan Ding Lingdang padanya. Dia menghancurkannya di telapak tangannya. Cairan perak langsung mengalir keluar dari celah jari jas kristal dan membentuk sarung tangan perak yang membungkus tangannya, sementara puluhan alat pembongkaran dan perawatan muncul di ujung jarinya. Tangan kanan Liao berubah menjadi seberkas perak dan membongkar peralatan sihir berbentuk siput laut menjadi komponen yang paling mendasar. Kerajaan binatang iblis didasarkan pada dunia budidaya kuno. Sebagian besar teknologi dan seni rahasianya mirip dengan zaman kuno. Oleh karena itu, metode yang digunakan klan iblis untuk menyempurnakan peralatan magis dan peralatan iblis sangat dipengaruhi oleh seni pemurnian kuno yang cukup familiar bagi Liao. Mata Liao bergetar bolak-balik puluhan kali per detik, saat dia mengidentifikasi komponen peralatan sihir khusus ini sambil membayangkan desain dan diagram alur energi spiritual di otaknya. Komponen kunci dari peralatan sihir ini adalah cincin kosmos yang dibuat untuk menekan jiwa-jiwa yang tidak tenang. Cincin ini telah mengalami modifikasi besar sehingga dapat berfungsi dalam suhu dingin kurang dari -200 derajat, getaran spiral khusus yang dipicunya dapat meningkatkan daya tarik yang sangat besar bagi jiwa dan kabut es. Peralatan ajaib ini hanya bisa diaktifkan oleh darah iblis berdarah perak. Tapi itu tidak masalah. Saya benar-benar bisa merancang komponen pemicu baru dan memotongnya untuk mengaktifkan peralatan ajaib dengan paksa.
Liao terpesona dengan gagasan itu, matanya bersinar. Herring, kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Apakah kamu menemukan sesuatu yang bisa menjinakkannya? Hong Tong berteriak dengan letih. Saya memiliki. Liao menjilat bibirnya dan menyilangkan jari. Setiap sendi di tangannya bergetar dengan cepat, saat dia menyatakan dengan percaya diri, ambil di sini. Saya perlu, 4 menit 38 detik. Bab 379, Panen. Ketika Hong Tong dan 3 rekan tim lainnya menarik Revenant S yang menghancurkan keperkemahan para iblis dengan pakaian kristal mereka yang rusak, Liao masih melambaikan tangannya ke atas dan ke bawah secepat kilat. Komponen umum yang dibawanya dipoles, dibentuk ulang, dan dimodifikasi, sebelum ditumpuk di atas peralatan magis berbentuk siput laut hingga tertutup seluruhnya. Meskipun Devastating Ichi Revenant sedang mengamuk di atas kepala, Liao tidak punya waktu untuk berkedip karena perhatian penuhnya terfokus pada kabel kristal rumit dan susunan rune. Komponen pemicunya tidak sulit untuk dirakit sendiri. Bagian yang paling sulit adalah menipu sistem otorisasi peralatan sihir untuk membodohinya dengan berpikir bahwa ini adalah aktivasi normal. Kecemerlangan yang menyilaukan terpancar dari mata Liao, sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. 4 menit 17 detik, 4 menit dan 18 detik, 4 menit dan 19 detik. Dinding yang terbuat dari batu menjulang di depan Hong Tong satu demi satu, hanya untuk dirobohkan oleh Devastating Ichi Revenant lagi dan lagi. Revenant es yang menghancurkan berubah menjadi ribuan aliran es yang mengalir melalui lubang dan berkumpul kembali di udara dengan desisan, seolah-olah sedang mencibir. Retakan, pelat baja di bahu Hong Tong terkena panah es, yang segera berubah menjadi tabung biru. Saat dia terus menggerakkan lengannya, pelat baja itu perlahan-lahan pecah, membuat bahunya terkena suhu dingin di bawah minus 200 derajat. Meskipun ada perlindungan ganda dari pakaian master dan stempel spiritual, gerakannya masih menjadi sangat kaku. 3 rekan satu timnya yang lain berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada dirinya. Pakaian kristal mereka sangat jelek sehingga seolah-olah bisa pecah kapan saja. Tidak ada satupun bagiannya yang utuh. Liao, kita tidak tahan lagi. Hong Tong meraung. 9 detik lagi. Berikan padaku. Suara Liao lebih tenang dari sebelumnya, dengan keyakinan akan kemenangan. Hong Tong menggertakkan giginya. Apa kamu yakin? Percayalah kepadaku. Liao merespons dengan tegas. Hong Tong linglung sejenak. Kemudian dia meraung dan memimpin 3 rekan satu timnya melewati Liao dan Ding Lingdang, sebelum mereka semua jatuh ke tanah karena energi spiritual mereka telah habis. Di tengah-tengah Devastating Ichi Revenant, jeritan bergema seperti angin yang menderu-deru. Semua garis biru cerah tiba-tiba menjadi lebih cemerlang dari sebelumnya, saat menyapu Liao. 3-2-1. Liao mengabaikannya. Dia bahkan entah bagaimana memperlambat gerakannya saat dia memasukkan chip kristal yang diukir dengan susunan rune pemicu ke dalam peralatan sihir berbentuk siput laut dengan lembut dan menekannya. Peralatan magis berbentuk siput laut segera mulai bersinar dan bergetar. Sekelompok kabut abu-abu dilepaskan dan dibebankan pada Devastating Ichi Revenant. Revenant es penghancur yang mendominasi beberapa saat yang lalu sepertinya merasakan ada predator yang datang. Ia menggeliat dan mendesis ketika mencoba melarikan diri, hanya untuk ditangkap oleh kabut abu-abu dan meleleh bersamanya. Terusak oleh kabut kelabu, Devastating Ichi Revenant berubah menjadi pusaran raksasa yang berputar di langit dari dalam keluar. Aliran es satu demi satu terlempar keluar dari pusaran dan diserap oleh peralatan magis berbentuk siput laut. Dalam waktu kurang dari 3 menit, awan es, berdiameter puluhan meter, tertelan seluruhnya oleh peralatan sihir berbentuk siput laut. Sementara itu, cangkang peralatan sihir berbentuk siput laut berubah menjadi biru tua, dengan guratan biru cerah di sana-sini, yang cukup indah. Pada saat ini, Liao akhirnya merasa lega. Dia duduk di tanah dan menghela napas panjang. Keenam petugas patroli orb dari tim perunggu biru duduk di tanah abu-abu, tandus, dan terpencil untuk waktu yang lama dalam keheningan, sampai seseorang tertawa terbahak-bahak di saluran komunikasi. Beberapa detik kemudian, mereka semua kehilangan kendali dan mulai tertawa terbahak-bahak. Sehari kemudian, di pangkalan peluncuran persekutuan orbit gaib di sektor asal surga. Sebuah pesawat ulang-alik bintang, yang telah membeku hingga berwarna abu-abu putih dan mengeluarkan uap sedingin es, berhenti tepat di ujung rel. Keenam anggota tim perunggu biru merangkak keluar. Hal pertama yang dilakukan Liao adalah membuka helmnya dan menghirup udara segar dan hangat dari sektor asal surga. Rumahku, kan? Hong Tong bertanya sambil tersenyum. Memang, Liao berkata dengan perasaan yang cukup rumit. Ia dilahirkan dengan ingatan asing dari ruang dan waktu yang berbeda, yang membuatnya tidak terlalu terganggu oleh nostalgia dibandingkan anak-anak lain. Namun, setelah perjalanan ke Gletser mistik ini, dia benar-benar memahami betapa berharganya sektor asal surga. Kampung halaman. Ya, mungkin ada ribuan dunia di lautan bintang yang tak terbatas, tapi hanya satu yang merupakan kampung halamannya, sektor asal surga. Dia tidak akan membiarkan kampung halamannya dirusak oleh binatang iblis dengan cara apapun. Karena pertempuran sengit yang mereka lakukan di Gletser mistik, tim perunggu biru menjalani pemeriksaan fisik menyeluruh untuk memastikan tidak ada gejala sisa yang tersisa. Tidak sampai lebih dari setengah hari kemudian mereka akhirnya menyelesaikan semuanya dan memasuki markas tempat mereka menyerahkan material surgawi dan harta karun bumi dan poin kontribusi mereka seimbang. Mereka bertemu beberapa teman lama, secara tidak sengaja di markas, anggota dari tim Lingering Wind.
Guo Yu dari tim Lingering Wind terluka parah oleh Li Yao dalam duel lebih dari 1 bulan lalu. Butuh waktu lebih dari 20 hari sebelum dia setengah pulih. Mereka juga baru saja menyelesaikan misi eksplorasi. Namun mereka jauh lebih beruntung dibandingkan tim perunggu biru. Mereka tidak diganggu oleh klan iblis dan berhasil mengumpulkan banyak materi surgawi dan harta karun duniawi tanpa banyak kesulitan. Kali ini, kami tidak hanya mengumpulkan batu walet darah dalam jumlah besar, kami juga mengumpulkan tanaman khusus, bunga air mata bulan, belum lagi, kami menjelajahi lebih dari setengah peta bulan misterius. Saya yakin kami akan mendapatkan lebih dari 20.000 poin kontribusi, bukan? Haha, hasilnya sudah keluar, 27.520 poin kontribusi. Peringkat kita naik 2. Guo Yu menatap Li Yao yang berada tidak jauh darinya dan mengejek, setelah menukar poin kontribusi dengan peralatan magis dan seni rahasia baru, kemampuan tim Lingerwin pasti akan mencapai tingkat yang benar-benar baru dan masuk ke dalam 50 besar peringkat bintang dalam waktu singkat. Sedangkan untuk tim perunggu biru, aku diberitahu bahwa mereka mengalami kekacauan besar selama misi mereka ke Gletser Mystic. Mereka bahkan menyia-nyiakan pesawat ulang-alik bintang, yang berarti pengurangan poin kontribusi dalam jumlah besar. Pemula tetaplah pemula. Betapapun hebatnya mereka di sektor asal surga, mereka akan mengungkapkan siapa mereka sebenarnya saat mereka menginjakkan kaki di bola gaib. Mereka sama sekali sampah tak berguna yang hanya akan menyeret seluruh tim ke bawah. Tunggu saja, Herring Li Yao. Aku akan segera menantangmu berduel. Namun, Li Yao dan rekan satu timnya mengabaikan kebencian Guo Yu. Mereka bergegas pergi setelah menyeimbangkan poin kontribusi mereka di prosesor kristal mainframe. Guo Yu mengertakkan gigi, tapi bahunya ditekan oleh kapten tim Lingering Wind. Kapten sepertinya sedang tidak dalam mood yang baik. Dia berkata dengan suara rendah, Guo Yu, jangan gegabah. Anggota tim perunggu biru telah mengalahkanmu 2 kali dalam duel, yang juga merupakan aib bagi tim Lingering Wind. Kami pasti akan meluruskan segalanya. Hanya saja tunggu sampai kita mendapatkan beberapa sesi latihan lagi di Orb Gaib, maka saya akan menantang tim perunggu biru atas nama tim angin berlama-lama. Kapten, apakah kamu yakin? Guo Yu sangat gembira. Duel antar tim lebih formal dibandingkan duel personal. Mereka juga lebih intens. Tentu saja, tim perunggu biru telah melukaimu 2 kali. Kita telah menyia-nyiakan waktu berbulan-bulan karena tidak mampu menjelajahi bola gaib. Kerugian kita sangat besar. Jika kita tidak melawan, kita akan selalu menjadi lelucon terbesar di antara anak-anak bola gaib. Kapten tim Lingering Wind berkata dengan tegas. Lalu dia mengangkat alisnya, aneh. Mengapa begitu banyak orang berkerumun di depan prosesor kristal mainframe? Apakah terjadi sesuatu? Anggota tim Lingering Wind bingung. Mereka mendekat dan memperhatikan bahwa semua orang berbicara dan menunjuk ke pangkat bintang. Melihatnya sekilas, wajah semua orang di tim Lingering Wind berubah. Apa? Tim perunggu biru memperoleh lebih dari 114.000 poin kontribusi untuk eksplorasi Mystic Ice. Itu 5 kali lipat dari kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah mereka merusak pesawat ulang-alik bintang? Hampir 10.000 kontribusi seharusnya dikurangi. Mystic Ice hanyalah sebuah pangkalan penambangan. Seharusnya tidak ada harta karun apapun yang bernilai signifikan di tempat itu. Apa yang mereka temukan yang bernilai begitu banyak poin kontribusi? Peringkat mereka telah melonjak lebih dari 20. Mereka sekarang berada di peringkat ke-46. Anggota tim Lingering Wind semuanya tercengang. Mereka tidak memiliki petunjuk samar-samar tentang bagaimana tim perunggu biru bisa memperoleh lebih dari 100.000 poin kontribusi. Bahkan tim super yang berada di peringkat 10 besar pun tidak selalu mampu mendapatkan poin kontribusi sebesar itu untuk satu misi. Sungguh suatu keberuntungan yang luar biasa. Beberapa orang di sekitar baru saja berbicara dengan tim perunggu biru. Mereka saling berbisik, tahukah Anda bahwa Li Yao adalah MVP untuk lebih dari 100.000 poin kontribusi? Herring Li Yao akan bisa mendapatkan ribuan poin kontribusi setelah kunjungan resmi pertamanya ke bola gaib. Penghasilannya sendiri akan lebih banyak daripada penghasilan banyak tim. Dia orang kaya sekarang. Tim perunggu biru sungguh luar biasa beruntungnya. Beberapa bulan yang lalu, Ratu Api Dinglingdang bergabung dengan tim. Beberapa bulan kemudian, melalui Dinglingdang, seorang pemain baru yang lebih kuat lagi, Li Yao, juga direkrut. Dilihat dari trennya, tidak akan lama lagi tim perunggu biru kembali ke kondisi puncaknya, seperti saat mantan kaptennya Yin Qingfeng masih hidup, dan merebut kembali gelarnya sebagai tim super dengan menembus 10 besar tim. Peringkat bintang. Anggota tim Lingering Wind mundur dari kerumunan dengan diam-diam. Menurut tradisi tim bintang, poin kontribusi akan didistribusikan secara merata kepada para anggota. Namun jika salah satu anggota memainkan peran yang tak tergantikan dalam keberhasilan misi dan membalikkan keadaan sendirian, anggota tersebut akan dikreditkan sebagai MVP, dan akan mendapatkan poin kontribusi tambahan. Tim Lingering Wind telah mengumpulkan material surgawi dan harta karun duniawi selama siang dan malam di bulan misterius dan juga beruntung mendapatkan tanaman khusus, yang semuanya hanya berjumlah sekitar 20.000 poin kontribusi. Bagaimana mungkin Herring Li Yao, seorang yang sangat berbakat, yang belum pernah mengunjungi Orb Gaib sebelumnya, dapat memperoleh hampir 50.000 kontribusi sendirian, yang bahkan lebih besar daripada pendapatan seluruh tim mereka. Bagaimana dia mencapainya? Guo Yu menggaruk kepalanya begitu keras hingga hampir berdarah. Yah, Guo Yu, kapten tim Lingering Wind linglung untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya membuka mulutnya dengan ragu-ragu.
Tentang kamu yang akan menantang Liao untuk berduel, dan pertandingan antara tim Lingering Wind dan tim Blue Bronze. Bagaimana dengan mereka, Kapten? Guo Yu hampir menangis. Jangan terburu-buru melakukan apapun, oke. Sang kapten menghela nafas panjang dan, menahan rasa irinya, membuat pilihan yang paling masuk akal. Bab 380, Pusat Perhatian. Sementara tim Lingering Wind terjebak dalam kesengsaraan mereka, tim perunggu biru bersuka cita di markas mereka di lantai paling atas hotel mewah. Liao, seandainya kamu tidak memecahkan peralatan sihir yang ditinggalkan oleh para iblis pada saat kritis dalam perjalanan kita ke Gletser Mystic, aku khawatir kita semua akan terkubur di bawah salju planet itu. Kamu menyelamatkan seluruh hidup kami, kata Hong Tong Riang. 3 anggota lainnya, kecuali Ding Lindang, juga mengubah sikap mereka terhadap Liao. Ketika mereka berlatih bersama, mereka mengetahui kemampuan Liao. Namun, karena dia adalah pendatang baru, mereka selalu khawatir bahwa dia akan menjadi beban bagi tim di Orb Gaib. Mereka bahkan menyiapkan beberapa rencana darurat jika terjadi masalah dengan Liao. Ternyata, Liao tidak hanya cukup tangguh untuk mengirim para iblis ke dalam kekacauan bersama Ding Lindang, dia juga cukup berani untuk membuka peralatan magis yang ditinggalkan para iblis dalam waktu singkat meskipun ada ancaman dari Devastating Ichi Revenant. Setelah melalui hidup dan mati bersama, tim perunggu biru benar-benar bersatu. Rasa saling percaya di antara rekan satu tim jauh lebih kuat dari sebelumnya. Liao, kamu memainkan peran yang menentukan dalam perjalanan ke Gletser Mystic. Oleh karena itu, ketika saya sedang menyeimbangkan poin kontribusi, saya mencantumkan kamu sebagai MVP. Menurut tradisi, kamu akan mendapatkan sepertiga dari poin kontribusi yang kami peroleh, dan kami semua akan membagi sisa poin kontribusi secara merata. Anda dapat melihat akun Anda sekarang. Seharusnya sudah ada 37.000 kontribusi, Kapten Hong Tong mengumumkan. Poin kontribusi mereka tidak hanya berasal dari batu 9 lubang dan kristal pencair jiwa yang mereka kumpulkan, tetapi lebih berkaitan dengan Revenant S yang menghancurkan serta perlengkapan sihir yang menjinakkannya. Menurut aturan persekutuan orbit gaib, karena klan iblis memanggil Revenant S yang menghancurkan saat mereka masih hidup, hal itu dianggap sebagai milik klan iblis. Kemudian, tim perunggu biru telah mengambil alih Revenant S yang menghancurkan dari para iblis, yang berarti bahwa itu adalah piala mereka dan menjadi milik mereka tanpa harus dibagikan dengan persekutuan orbit gaib. Sasaran dari peraturan tersebut adalah untuk mendorong tim bintang untuk menyerang pasukan iblis secara aktif. Jika tidak, semua orang hanya akan bersedia menjalankan misi pengumpulan yang mudah dan aman daripada misi yang melibatkan perkelahian dan pembunuhan. Itu akan bertentangan dengan tujuan inti dari Occult Orb Fellowship. Karena itu adalah piala, tim perunggu biru bisa saja menyimpan Revenant S penghancur dan perlengkapan sihirnya untuk mereka sendiri. Namun, setelah berdiskusi, mereka menyadari bahwa Devastating Ichi Revenant terlalu berbahaya dan di luar kendali mereka. Setelah dilepaskan, ia akan menyerang apapun yang ditemuinya tanpa pandang bulu. Selain itu, tidak ada seorang pun di tim perunggu biru yang pandai mengendalikan energi spiritual kelas S. Kecil kemungkinannya bahwa kekuatan dari Devastating Ichi Revenant akan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bersama mereka. Oleh karena itu, diputuskan bahwa akan lebih baik jika menjualnya ke Occult Orb Fellowship untuk mendapatkan poin kontribusi yang dapat digunakan untuk membeli peralatan magis yang lebih praktis dan seni budidaya untuk persiapan acara besar dalam waktu beberapa bulan. Hasilnya, Devastating Ichi Revenant dan perlengkapan sihir terkait ditukar dengan lebih dari 100.000 poin kontribusi. Bersama dengan hadiah 9 batu penahan dan kristal pencair jiwa, dan dikurangi hilangnya pesawat ulang-alik bintang, mereka memperoleh sekitar 110.000 poin kontribusi. Ini merupakan kekayaan yang cukup besar bagi mereka. Bahkan ketika mantan kapten mereka Yin Qingfeng masih hidup, sejumlah besar poin kontribusi masih merupakan pencapaian yang luar biasa. Liao menggaruk kepalanya dan berkata, dengan agak malu, Kapten, menurutku kita harus membagi pendapatan kita secara merata. Semua orang berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan kita semua selamat dari bencana ini. Aku tidak akan mampu menerima Devastating Ichi Revenant turun jika aku sendirian. Liao bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Setelah perjalanan ke Mystic Glacier, pentingnya kerja tim menjadi lebih jelas baginya daripada sebelumnya. Pengintai, penembak jitu, pertahanan, serangan, gangguan mental, setiap orb patroller tidak tergantikan untuk menyelesaikan misi. Jika dia berada di sana sendirian, dia hampir tidak bisa mengumpulkan sumber daya apapun, jika dia selamat. Hong Tong melambaikan tangannya dan berkata terus terang, tidak perlu ragu. Ini adalah tradisi tim perunggu biru. Kita semua menyetujui keputusan ini. Lagi pula, kita semua punya tabungan, kurang lebih. Tapi kamu sudah kehabisan poin kontribusi karena kamu adalah pendatang baru. Dengan 30.000 poin kontribusi, kamu akan bisa membeli barang-barang yang kamu perlukan untuk budidaya kamu, yang akan sangat membantu tim dan misi masa depan kita juga. Berhenti sejenak, dia menggosok tangannya dengan penuh semangat. Aku tidak menyangka kamu begitu mampu. Tampaknya kita dapat menyesuaikan rencana kita dan mengajukan misi yang lebih berbahaya tetapi memberi lebih banyak poin kontribusi. Liao berpikir sejenak dan menyadari bahwa itu memang masuk akal. Apapun performa luar biasa yang dia tawarkan, dia masih berada di level awal Building Foundation Stage, yang terendah di tim. Akan lebih baik jika dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat jika dia menjadi beban bagi tim. Setelah mengambil keputusan, dia menganggukkan kepalanya dan berkata tanpa ragu, baiklah.
Saya akan mencoba meningkatkan budidaya saya sesegera mungkin, sehingga tim perunggu biru bisa menjadi lebih kuat dan kembali ke 10 besar bintang peringkat lebih cepat. Petik 2. Li Yao menyeringai ketika dia berbicara. Itu lebih dari 30.000 poin kontribusi. Itu merupakan kekayaan besar bagi siapapun. Banyak jenis peralatan sihir kuat yang dia impikan semuanya terjangkau olehnya saat ini. Besar, Hong Tong melanjutkan, apakah kamu sudah memiliki sesuatu yang ingin kamu beli? Apakah kamu memerlukan saran kami? Li Yao menjilat bibirnya dan mengangguk sambil tersenyum. Memang ada beberapa jenis peralatan sihir yang aku minati. Pertama, granat naga api bintang 7, yang merupakan sejenis peralatan sihir peledak yang kuat dari Star Ocean Imperium. Setelah dipicu, ia bisa terbang hingga hampir 1000 meter jauhnya dan berubah menjadi 7 titik ledakan. Di setiap titik, api berbentuk naga akan meledak, yang cukup kuat untuk langsung membakar jiwa iblis menjadi abu. Kedua, Frigid Prison Grenade, jenis peralatan magis peledak lainnya. Mirip dengan Devastating Ichi Revenant yang kita temui, itu akan membekukan hampir 100 meter persegi hingga di bawah minus 200 derajat sambil melepaskan angin aneh yang dapat menyegel bagian dalam organ iblis secara langsung. Ketiga, granat berbisa ilusi, masih merupakan jenis peralatan magis eksplosif lainnya yang dapat melancarkan serangan ke otak penggarap dan iblis. Setelah meledak, musuh akan berada dalam mimpi terburuk. Betapapun kokohnya jiwa musuh, mereka akan kehilangan kesadaran sebentar. Keempat, Li Yao berbicara tentang hampir 10 jenis peralatan sihir peledak berturut-turut, yang semuanya telah diambil dari bola gaib dan masih terlalu canggih untuk disediakan oleh sektor asal surga. Semua orang tercengang. Bodoh, Ba Weiki bergumam pada dirinya sendiri, baiklah, baiklah. Jika kita dapat mengumpulkan cukup banyak dari mereka, daya tembak kita akan berkali-kali lipat lebih besar daripada saat ini. Kita bahkan mungkin akan menyerang sektor setan darah. Li Yao tersenyum dan berkata, saya tidak hanya membeli peralatan sihir karena saya ingin menggunakannya. Saya lebih tertarik untuk membongkarnya, mempelajari desain dan strukturnya, dan melihat apakah ada kemungkinan bagi kita untuk menirunya, atau memproduksinya secara massal. Jika peralatan sihir yang diwarisi dari Star Ocean Imperium dapat diproduksi, kekuatan tentara federal akan meningkat pesat. Wajah semua orang menjadi semakin pucat, sementara mereka memandang Li Yao seolah dia orang gila. Ba Weiki mendecakkan lidahnya dan berkata, kamu berani membongkar dan mempelajari peralatan sihir peledak dari Star Ocean Imperium. Itu cukup gila, tapi tolong jangan lakukan itu di rumah kami di sini. Poin kontribusi kami tidak akan cukup jika kamu ledakkan gedung ini. Semua orang tertawa. Hong Tong melanjutkan, Li Yao, apapun yang perlu kamu beli, beli saja. Aku bisa membantumu menghubungi bengkel penyulingan yang memiliki fasilitas paling canggih di sini. Tapi aku sarankan kamu meluangkan beberapa poin kontribusi. Dalam beberapa hari, pertukaran harta karun rahasia akan diadakan. Kali ini, kita punya banyak poin kontribusi di kantong kita. Kita bisa pergi ke sana dan melakukan tur. Pertukaran harta karun rahasia. Keingintahuan Li Yao segera muncul. Sebagai seorang pemurni, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengunjungi pertukaran harta karun rahasia terbesar di Federasi Dunia. 2 hari kemudian, dalam pertukaran harta karun rahasia yang diadakan di pusat konvensi terbesar di Imperial Star City. Hampir semua Orc Patroller yang tidak sedang menjalankan misi berkumpul di tempat ini, sebagian untuk memilih item yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan sebagian lagi untuk mengenal lebih banyak orang, menjalin lebih banyak teman, dan membuat lebih banyak kesepakatan dengan calon mitra. Ini tim perunggu biru. Saya diberitahu bahwa mereka telah menghasilkan banyak uang. Mereka memperoleh 110.000 poin kontribusi dari misi eksplorasi dan pengumpulan sederhana. Saya telah melihat klip videonya. Tim perunggu biru yang baru memiliki personel yang saling melengkapi dan taktik profesional. Mereka mengalahkan pasukan iblis yang terdiri dari lebih dari 10 iblis tanpa kesulitan apapun. Sangat mengesankan. Memang benar, penyihir neraka Dinglingdang dan Hering Li Yao baru berusia 20-an, tetapi mereka sama sekali tidak terlihat seperti pendatang baru. Serangan mereka brutal, dan mereka sangat percaya diri. Benar, Hering Li Yao membongkar dan memecahkan peralatan sihir dari klan iblis dalam waktu kurang dari 5 menit. Ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama, dan mereka telah mencapai prestasi yang luar biasa. Tampaknya tim perunggu biru kemungkinan besar akan kembali ke 10 besar peringkat bintang. Sebagai satu-satunya tim yang secara eksklusif terdiri dari Orc Patroller dunia luar yang berada di 5 besar peringkat bintang, tim perunggu biru selalu diperhatikan oleh banyak tim. Li Yao juga bukan orang yang suka bersikap low profile. Tidak lama setelah dia memasuki kota bintang Imperial, dia memukuli Guo Yu dengan kejam, yang merupakan berita yang cukup mengejutkan pada saat itu dan membuatnya menjadi fokus perhatian publik. Dinglingdang dan dia sama-sama berusia di bawah 25 tahun. Meskipun mereka bukan yang terkuat dari semua Orc Patroller saat ini, potensi mereka jelas termasuk yang teratas. Banyak Orc Patroller yang berpengetahuan luas mendekat dan menyapa tim Blue Bronze, mencoba mengenal mereka. Banyak misi dalam eksplorasi Orc gaib yang memerlukan beberapa tim bintang untuk bekerja sama. Tim yang kuat dan dapat diandalkan pastinya layak untuk dijadikan teman. Bahkan tim bintang yang terdiri dari anak-anak bola gaib juga memandang mereka dengan takjub. Di Orc gaib, kemampuan adalah segalanya. Anak-anak dari bola gaib memuja yang kuat lebih dari yang dilakukan oleh penggarap pada umumnya. Prestasi dan kemampuan tim perunggu biru telah diapresiasi oleh mereka, bahkan dengan rasa hormat.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.